Kementerian Koperasi dan UKM. Ini kita sudah memasuki minggu keempat, berarti mungkin sudah lebih dari 4 pekan kita work from home di rumah aja. Mudah-mudahan semua teman-teman baik-baik aja dalam keadaan yang sehat. Untuk kali ini saya mengambil tema bisnis kuliner masakan Nusantara dan saya mengundang teman saya, Ibu Herat. Halo Mbak. Mari, ini boleh tolong di mute ya yang Mbak Santi apa kabar? Hai, halo semuanya. Halo Mbak Ade, halo teman-teman semuanya. Oke, jadi saya sekalian mau jelasin ke teman-teman bahwa sebelumnya kami sudah pernah 3 kali mengadakan sesi serupa. Yang pertama itu membahas tentang perpajakan, keuangan, dan lain-lain itu dengan Ibu Ilona. Kemudian pekan kedua saya mengajak Bapak William Wongso untuk membicarakan tentang bagaimana kreatif di dunia kuliner. Kemudian pekan lalu saya mengundang Ibu Wiwi untuk membicarakan bagaimana mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk memasarkan produk kuliner kita. Nah, kali ini kenapa saya mengundang Ibu Santi Serat? Ibu Santi ini adalah ketua dari sebuah perkumpulan bernama Aku Cinta Makanan Indonesia atau ACMI. Dan Ibu Santi sendiri sudah sering terlibat di urusan dengan UKM. Bagaimana menjadi kurator untuk UKM di banyak daerah. Mbak Santi, ini ada yang mau dipresentasikan ya? Sorry, ini kok ini Mbak Santinya kok di mute ya? Coba, halo, udah bisa? Oke, aku langsung pasang aja? Iya, boleh, silakan. Silakan. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ini namanya ngabuburit juga ya, nunggu sambil buka puasa dengan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol. Anehnya di sini kayaknya nggak bisa lihat semuanya, cuman nanti pas tanya jawab kali ya, nanti ya kita bisa ini. Betul. Bisa tanya jawab. Nah, di sini saya diminta sama Ade untuk bicara mengenai bisnis kuliner masakan Nusantara. Next-nya, di halaman pertama, sengaja tuh saya bikin tulisan start with what you have and follow your passion. Kenapa saya tulis begini? Karena emang kebanyakan hobi itu pada akhirnya nanti bisa dibuat bisnis sebenarnya. Jadi kalau misalkan passion kalian atau teman-teman, misalkan ada yang baking gitu, ya udah itu bakingnya digali aja terus, lihat trennya akan kemana. Kalau passionnya juga misalkan bikin-bikin kue tradisional, itu juga digali. Jadi sebenarnya UMKM ini menurut saya juga kebanyakan startnya dari rumah. Jadi benar-benar apa yang apa yang kamu punya, kamu sukanya di mana, kamu suka ngutak-ngutik apa, yaitu di follow passion kamu. Jadi jangan melenceng gitu. Misalkan kamu memang nggak seneng masak, tapi akhirnya kamu milih masak, itu kan akhirnya nggak bisa jalan. Next. Nah ini juga apalagi pada saat sekarang, kalau saya lihat memang UMKM ini menopang ekonomi Indonesia dan sepertinya memang jumlah yang mikro ini semakin banyak. Jadi kalau dibuat piramid itu yang mikro ini semakin melebar ya, dan akhirnya meruncing ke atas. Nah, jumlah unit usaha yang saya lihat di data-data ini, jumlah unit usaha ada 98,8% dari total unit usaha. Dan kontribusi tenaga kerjanya nggak main-main, ada 96,99%. Dan sektor yang paling banyak dilakuin itu adalah ada 3. Jadi ada kuliner, kria, dan fashion. Dan memang surprising-nya lagi, kebanyakan pelaku UMKM ini adalah perempuan, Adek. Wow. Saya nggak ngerti kenapa, apakah mungkin ya memang kebalik lagi karena bisa dikerjain di rumah ya. Nah, kebanyakan kalau udah pasangan sudah menikah, mungkin istrinya nggak boleh kerja di luar, akhirnya ya mau nggak mau dia buka usahanya dari rumah. Ya. Kegiatan ya. Oke. Next. Next, Adik. Nah, ini sorry pakai bahasa Inggris, saya belum nggak sempat
translate ke Indonesia bahwa kita ini kan Indonesia ini negara mega diversity ya, besar banget dari Sabang sampai Merauke, kita punya 17.000 pulau. Dan dari data yang pernah saya baca dari bukunya Prof. Murdiati bahwa kita punya item makanan masakan Indonesia itu termasuk minuman, kudapan, itu ada 3.257 items makanan. Itu artinya kan sangat potensinya sangat besar sekali untuk dikembangkan dan belum semuanya saya yakin udah diulik-ulik lagi gitu, apa yang bisa dikembangin, apa yang bisa dipromosiin. Dan memang masakan Indonesia yang dari barat sampai timur itu yang bagian Aceh, bagian Sumatera Barat, masakannya kayak rempah-rempah dibandingkan dengan masakan yang ada di daerah Indonesia Timur. Dan memang benar bahwa rempah-rempah kita ini memang sangat membumbui dan sangat membuat cita rasa masakan Indonesia itu sangat kompleks dan memang memiliki keunikan. Dan dari penelitian juga bahwa ada 135 rempah-rempah yang digunakan di masakan Indonesia. Itu termasuk tradisional. Ada traditional cake itu kudapan, makanan kue-kue tradisional Indonesia, lalu juga termasuk minuman. Dan di Sumatera sendiri katanya Sumatera lumayan ya, berarti ada Jambi, Padang, Aceh itu menggunakan 128 spesies. Kalau Jawa ada 125 rempah-rempah, Bali, Kalimantan, Sulawesi menggunakan 60-80 rempah-rempah, dan NTT, Papua, Maluku lebih kurang dari 60 spesies. Ini saya nyinggung soal Kalimantan aja. Di Pulau Kalimantan ada tiga sungai yang melintasi Pulau Kalimantan. Ada Barito, Kapuas, Mahakam. Ini tandanya adalah bahwa banyak ikan air tawar yang pastinya bisa dikembangkan menjadi produk. Ya, next. Next. Nah, ini apa sih sebenarnya bedanya spices dan spicy? Sebenarnya kalau spice, kelebihan ya. Sebelumnya, Adik. Udah? Belum ya kayaknya. Dari di sini udah. Oke, kalau jadi rempah-rempah itu jadi rempah-rempah itu memang memberikan aroma dan rasa kepada masakan Indonesia. Jadi rempah-rempah itu bisa dibagi dua, ada yang kering dan ada yang fresh. Kalau yang dry itu benar-benar memberikan karakter. Jadi seperti contohnya ada nasi kalau contohnya di sini di Jambi ada nasi apa dek namanya yang di Jambi itu yang banyak rempah-rempahnya, di Jambi ada, lalu seperti nasi biryani yang sekarang juga masuk ke Indonesia karena pengaruh dari India, itu memberikan karakter. Jadi seperti ada star anisnya, bunga peka, lalu ada cinnamon, ada kardamom. Nah, kalau fresh spices itu adalah rempah-rempah yang fresh. Nasi ada yang jawab kayaknya nasi lemak Jambi. Nah, kalau yang fresh spices ini memang fresh yang gampang mudah rusak ya. Jadi contohnya ada fresh chili, ada bawang merah, ada andaliman, ada jahe. Meskipun jahe itu juga bisa dikeringkan menjadi dry spices. Nah, kalau spicy hot ini yang benar-benar yang Indonesia punya. Jadi benar-benar jadi ingredient yang bikin makanan kita menjadi lebih pedas. Jadi contohnya, bukan jahe ya, jadi lebih ke cabai, lalu ke cabai rawit. Next. Udah. Nah, lalu ada lagi, masakan Indonesia ini kan juga punya aromatic herbs, artinya rempah-rempah yang bikin masakan kita lebih beraroma asam. Jadi contohnya kalau dari daun, contohnya ada daun jeruk purut, lalu ada daun salam. Which is daun salam kita memang beda dengan bay leaf-nya orang luar negeri. Jadi kalau kita nyebutin daun salam itu kita nyebutinnya Indonesian bay leaf, pakai Indonesian bay leaf. Lalu ada lagi tor ginger, lalu ada lemongrass yang bikin aroma masakan kita lebih beda dari masakan yang lainnya.
Lalu ada juga yang acidic ini lebih bikin kasih rasa asam. Lebih rasa kasih asam. Kalau yang tadi lebih beraroma, yang ini lebih asam. Jadi ada asam Jawa, lalu asam sunti. Asam sunti itu khas dari Aceh, dari belimbing uluh yang dikeringkan dan diberi garam. Lalu ada belimbing uluh dan asam jungga. Lalu satu lagi ada yang namanya rhizome atau rimpang yang kita tahu yang termasuk dari rimpang itu adalah dahan yang tumbuhnya di bawah permukaan tanah, yaitu ada jahe, ada ginger, lalu ada kencur. Next. Nah, ini saya bikin bagan ini. Tadi saya bilang bahwa Indonesia itu negara mega diversity, kita kaya raya akan bahan pangan lokal. Jadi memang ini potensi keanekaragaman hayati bahan pangan Indonesia, bahwa kita itu punya 26 jenis kacang-kacangan, 77 jenis sumber karbohidrat, 40 jenis bahan minuman, rempah-rempah dan bumbu-bumbu ada 110 jenis, dan ada sumber lemak atau minyak ada 75 jenis, dan ada 389 buah-buahan, dan jenis sayuran ada 228. Jadi emang Indonesia kaya sekali. Nah, ini sebagai dasar nanti yang bisa dikembangkan oleh teman-teman. Next. Ini menarik sekali ya Mbak ya, kalau kita ngomongin ada 77 jenis. Iya. Iya. Sementara kalau misalnya kita bicara apa yang dikenal, mungkin bahkan tidak lebih dari 10 yang populer. Nah itu dia, makanya saya berharap teman-teman yang ada hadir di siang ini mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke dan mewakili berbagai pulau ya. Jadi bisa tahu potensi di lokalnya tuh ada apa aja sih dan apa aja yang bisa dikembangkan di produk mereka. Kita lanjut. Ya. Nah ini juga saya kebukakan di sini ada 9 kelompok bahan pangan, ada padi-padian, ada umbi-umbian, ada pangan hewani, minyak, lemak, macam-macamnya, ada gula, kacang, sayur, buah. Next. Nah, ini juga kalau kita kenal singkong, kita bilangnya apa singkong, ubi kayu atau ketela pohon, ini juga banyak nih. Ada 12 di 12 daerah nih penghasil singkong dari Bangka Belitung, Kalimantan, Tengah, Timur, Maluku, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Banyak sekali. Next. Mbak Santi, ini kalau Mbak Santi pernah tahu, apakah kira-kiranya dari setiap daerah karakter untuk ubi kayunya ini berbeda? Bisa jadi berbeda karena memang yang namanya produk pertanian pasti berbeda sih. Dan karena ada unsur tanahnya beda, unsur cuacanya beda, dan tapi saya masih belum tahu di daerah yang mana sih sebenarnya yang singkong yang paling bagus. Ini kalau produksi yang ubi jalar, ada yang dikasih tanda merah itu ada daerah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Papua dan Papua Barat ya, Papua dan Papua Barat. Nah, ini kan juga akhirnya kembali lagi menjadi harusnya kebiasaan masing-masing kebiasaan apakah yang dimakan itu adalah sesuai dengan kearifan lokal apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Next. Ini kemarin menarik juga karena aku sempat bahas dengan beberapa orang bahwa di Papua saja gitu yang kita tahu biasanya orang-orangnya makannya sagu, tapi karena sekarang nasi itu begitu populer, nasi dari beras, artinya orang-orang sana mulai mencari nasi. Iya, padahal yang saya tahu sebenarnya banyak banget teman-teman kita di sana yang ngerasa bahwa komentar-komentarnya adalah kalau makan nasi yang dari beras itu bikin cepat ngantuk deh kalau setelah makan, dan mungkin mengenyangkan sih kenyangin ya, tapi ya itu dia, makanya sebenarnya banyak sumber karbohidrat pengganti beras yang seharusnya bisa dibudidayakan dan selalu kita bisa mempromosikan, karena gimana pun tanah kita tuh kan kaya banget ya, jangan memaksakan maksudnya semua harus makan beras, itu sih kalau dari opini pribadi. Nah kalau untuk jagung yang di highlight kuning ada daerah Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT. Makanya di Gorontalo juga ada jagung milu, ada jagung putih. Lalu di NTT juga ada beraneka ragam jagung juga. Next.
Nah, ini sagu juga sebenarnya ada di banyak daerah, ada di 10 daerah, tapi memang karakternya juga beda-beda. Mungkin ke pulau yang di sagu yang di daerah Riau cocoknya untuk dibikin kue, atau sagu yang di daerah dihasilkan dari Papua dan Papua Barat lebih pas mungkin untuk dibikin papeda. Jadi emang semua karakter-karakter ini yang perlu selalu kita explore. Next. Nah, ini nah ini saya hanya mau ngeresumi aja sih sebenarnya sejumlah olahan makanan pokok non beras. Jadi ada ubi jalar nomor 1, lalu ada gembili, lalu ada sagu, lalu talas, sorghum, jagung, dan sukun. Ini kan bersyukur banget ya Indonesia tuh punya banyak sumber karbohidrat non beras yang bisa kita olah. Saya aja yang di Jakarta kadang kangen banget pengen makan sukun dari daerah Indonesia Timur, misalkan contohnya dari Jelolo atau di mana namanya di Ambon, itu saya ngerasa sukunnya ini banget deh, sukunnya top banget, sukunnya bener-bener kayak roti gitu karena teksturnya empuk. Ini bulan puasa ngomongin makanan aja ya pokoknya. Next deh. Nah, ini saya bilang ada apa sih tren UMKM kalau saya lihat selama ini saya jadi saya diminta sebagai kurator F&B di bidang UMKM di berbagai kementerian. Kalau saya lihat sambal Nusantara itu sangat-sangat banyak banget sambal Nusantara dengan berbagai kemasan. Lalu frozen food menurut saya juga itu trennya akan terus bagus ya, meningkat. Lalu apalagi makanan dan minuman sehat, karena semakin kesini saya melihat bahwa orang sudah mulai peduli dengan kesehatan. Banyak banget makanan minuman sehat. Contohnya kalau minuman itu banyak banget UMKM sekarang memproduksi susu kurma, lalu ada almond milk, cashew milk ya. Lalu jangan lupa juga bahwa rempah kering ini juga banyak, itu sudah menjadi potensi jadi suatu daerah. Kalau teman-teman punya akses atau bisa membina petani-petani di daerah kalian, itu juga bisa membantu mereka dengan cara menjual rempah-rempah kering ini, bisa dibilang sebagai bumbu. Ya, nah terus kalau lihat sekarang kita udah lebih berapa hari ya kita work from home ini? 30 hari. 30 sekian. 30 sekian. Makanya ini kalau saya lihat kalau tren UMKM yang di masa Covid dan plus bulan puasa sekarang ini ada dua hal ya. Orang bosen masak sendiri di rumah atau ya memang pengen cari variasi. Jadi masakan-masakan yang homemade itu home cooking dalam kemasan itu potensinya tinggi. Juga bumbu dasar. Contohnya kalau di Jawa ada bumbu dasar merah, putih, gitu ya, kuning, itu punya potensi. Lalu frozen food itu juga pasti. Karena bosen masak sendiri, contohnya bisa beli frozen food rendang ya, contohnya. Lalu ayam goreng, kuas. Lalu kudapan tradisional. Mungkin kalau kudapan saat ini saya nggak terlalu ini, tapi kalau lauk-lauk mungkin lebih banyak dicari dibanding kudapan. Dan saat ini jamu. Nah, jamu juga banyak dicari jamu. Ya. Karena memang gimana pun jamu Indonesian traditional herbal drink ya, itu minumannya kita. Dan pada akhirnya sih mungkin sekarang ada COVID ini, si rimpang-rimpang, empon-empon mulai dilirik lagi. Lalu jangan lupa hasil pertanian nih, hasil pertanian orang-orang ibu-ibu mungkin sekarang udah nggak bisa terlalu sering keluar karena harus ke pasar. Nah, hasil pertanian ini yang sayuran, rempah, bumbu, nah ini punya potensi untuk dijual secara online. Lalu masakan siap santap. Jadi ada beberapa supermarket di Jakarta Selatan yang memang kalau yang setiap kali bulan puasa seperti di Kemcik ya, itu banyak jual masakan siap santap. Jadi dari tumisan-tumisan, dari ayam balado, telur. Jadi bisa datang, langsung beli, langsung dibawa pulang. Balik lagi, makanan minuman sehat juga punya potensi besar di masa COVID dan bulan puasa ini. Next. Ini sebelum diterusin,
mungkin mau membahas ke teman-teman yang sedang menyaksikan. Ini kan tadi catatan terakhir nih paling penting kayaknya, tren UMKM dan tren UMKM di masa COVID. Jadi kalau misalnya ditanya, ini saya percaya sama Mbak Santi bahwa memang semuanya ini pasti laku. Tapi Iya, kan setiap usaha, setiap UMKM itu mereka harus menyasar yang mana. Kalau saya boleh berbagi sedikit insight dari hasil pembicaraan dengan teman-teman selama beberapa minggu terakhir ini, saya rasa ada bijaknya ketika mulai melihat dengan tepat apa kebutuhan market. Nah, iya, siapa betul. marketnya? Kalau itu mulai disasar dengan market paling dekat. Anggap saja misalnya kayak saya ada di daerah Sukabumi gitu ya. Saya akan melihat market terdekat dulu di Sukabumi sebelum saya keluar ke daerah lain. Betul. Karena kita juga tahu dengan adanya COVID ini, adanya pembatasan di berbagai daerah, untuk urusan distribusi tentunya cukup terbatas. Iya, Jadi betul. betul kan? Jadi kita boleh aja melihat lebih jauh, tapi untuk dalam masa ini alangkah sangat bijaknya ketika kita melihat yang paling dekat ini membutuhkan apa yang kita bisa provide. Kita Ya, bisa betul. jual makanan Ya, apa. ya emang dari apa dari kebutuhan apa terdekat misalkan dari teman teman deh soal teman saudara gitu ya pasti apa sih yang dibutuhin. Surprisingly memang ya itu seperti jamu kunyit asem lalu empon-empon itu sangat banyak dicari dan mungkin buat sebagian orang untuk bikin di rumah ngapain sih gue repot-repot gitu mendingan aku apa namanya mending bikin sendiri daripada gue mesti ngulek-ngulek mesti 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 geprek-geprek sendiri gitu ya. Nah ini saya juga mau nge-share bahwa contoh minuman ini contoh dari soal hanya bicara soal minuman aja sih minuman tradisional itu aja banyak banget yang bisa kita ulik-ulik dari teh, kopi, coklat, jamu gitu ya, wedang, minuman fermentasi, aduh banyak sekali. Jadi contohnya kalau dari Maluku gitu ya, Maluku dan Papua, yang kita bisa kembangin, mungkin kita bisa bikin ya kalau Matoa ya di daerahnya masing-masing sih mungkin masih di Papua Maluku oke. Lalu air guraka gitu. Ini kan juga sekalian kita mempromosikan masakan Indonesia ya. Ada air guraka tuh air jahe. Lalu ada kopi rarobang yang pakai ramuan rempah-rempah dan apa namanya pakai pakai kenari. Lalu di Sumatera ada teh talua, lalu ada teh kawa. Teh kawa tuh tahu nggak? Jadi teh kawa yang dari daun kopi Mhm. yang di Nah, apa yang dibakar. Ya, ya. next. Jadi ini mungkin sebenarnya juga buat teman-teman, ini kan melihat apa tuh air guraka, apa nih kopi rarobang, apakah harus membuat yang sama? Kalau menurut saya, kalau memang di daerahnya memang ada, kenapa tidak? Tapi ketika di daerahnya, oh saya nggak punya kenari, apakah saya harus mengirim kenari dari daerah tertentu? Menurut saya sebenarnya bisa memanfaatkan mungkin kacang-kacangan jenis lain ya Mbak ya, yang memang Iya, ada di sana. bisa pakai kacang mede. Hmm. Tapi nanti tetap aja di kemasannya diceritain bahwa oh ini aslinya adalah kopi rarobang ini memakai kenari, tapi karena memang dibuatnya di Jawa Timur nggak ada kenari dan mungkin kenarinya mahal, pada akhirnya ya kita bisa cerita. Ini sebenarnya yang di foto ini pisang yang paling unik banget nih di Jailolo dan Ternate. Namanya pisang mulut bebek. Nah, saya sendiri punya pengalaman setiap kali ke daerah kadang-kadang gemes gitu. Kok nggak ada apa namanya nggak ada sentra oleh-oleh yang bisa kita bawa, bisa kita pamerin di Jakarta. Ini contohnya nih si pisang mulut bebek ini top banget. Ya nggak? Ada inget nggak pisang mulut bebek ini? Juga satu lagi juga ada namanya manisan kayak enting-enting tapi itu dari kenari. Itu hanya saya dapetin di airport di Ternate, sedangkan di Jelolo nggak ada. Di Ternate sendiri ya toko oleh-olehnya ada yang ya kecil. Nah ini makanya sebenarnya potensi teman-teman daerah ini yang memang harus di apa harus di apa Optimalkan. ya, dan tapi memang satu lagi memang kita harus tahu marketnya. Kalau ada marketnya ada, pastinya dengan mudah teman-teman kita di daerah pasti bisa mensupport keinginan market ya kan. Tapi kadang kita yang dari Jakarta itu kadang suka gemes kok nggak ada sih sentral oleh yang yang kita pengenin yang kita bisa bawa pulang gitu. Kalau di Ambon kalau nggak salah ada pisang tongka langit juga. Jadi sebenarnya emang kaya banget. Jadi nanti teman-teman memang mengidentifikasi sih sebenarnya di daerah saya ada apa dan memang nggak semuanya juga harus based on kekayaan alam yang di daerahnya, tapi emang lihat trennya sekarang lagi tren apa nih gitu.
Cuma kalau saya lihat sekarang memang kalau semua sambal, jadi semua aja sambal, jadi masih harus punya kekhasannya apa gitu. Sambal kalian yang bikin beda apa? Apakah cabenya banyak banget? Apakah nanti di kemasannya dibikin, sekarang rata-rata orang akan lihat kemasan terus terang, tapi ya jangan sampai juga kemasannya bagus, menarik, tapi produknya nggak menjanjikan. Nah itu harus seimbang. Ya, Itu. ini sekalian saya ingetin lagi buat teman-teman. Jadi, kenapa saya undang Mbak Santi di sini? Karena Mbak Santi dengan pengetahuannya akan masakan Indonesia dan hal-hal terkait UKM yang begitu luas, saya rasa ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk produk apa yang nantinya bisa mungkin jadi jualannya Ya. atau ya hal-hal serupa lah. Wah, masih ada minuman lagi nih. Nah ini juga ya es kacang merah, es timun serut, ini kan bisa apalagi sekarang ya, bisa diproduksi di rumah dan kita bisa menawarkan lewat internet dan memang zaman sekarang sebenarnya udah lebih digampangkan adanya sosial media, mungkin dibandingin 10 tahun yang lalu, ya nggak? Harus keluar biaya lebih besar untuk iklan. Nah sekarang sebenarnya di Instagram, di Facebook, kita udah lebih mudah menjual. Nah tapi itu dia mungkin market juga ada jenuhnya juga, kayak tadi saya bilang sambal tuh udah terlalu banyak sekali, keripik-keripik juga banyak, tapi ya itu harus storytelling-nya apa gitu di kemasan yang bisa teman-teman jual. Nah ini di Jawa aja ada yang terkenal apa, ada teh jahe, kopi tahlil itu dari Pekalongan isi rempah-rempah, ada bajigur, bandrek, lalu setup jambu, salak, wedang aja ada macam-macam, ada angsle, ada ronde, ada uwuh. Dan saya ngerasa selama ini menjadi kurator produk pangan UMKM, saya tinggal di Jakarta, yang paling jarang adalah ini namanya bir peletok, Adek. Berpetok dari Betawi ya. Nah, padahal maksudnya saya tinggal di Jakarta gitu, tuan rumahnya tuan rumah Betawi, tapi mungkin hanya ada 1-2 gitu yang menjual produk bir peletok. Padahal sebenarnya pangsanya sebenarnya ada gitu. Oke. Nah, ini berarti bisa jadi ide lagi sih buat teman-teman yang udah mulai jualan jamu-jamuan. Sebenarnya kenapa nggak bir peletok? Karena bir peletok biarpun namanya bir, tidak mengandung alkohol sama sekali dan sifatnya sebenarnya mirip sama jamu ya, Mbak ya? Iya, sebenarnya rempah-rempah semua isi yang warnanya jadi merah karena si kayu secangnya itu. Nah, di Bali ada jamu juga di sana, tapi mereka nyebutnya adalah loloh cemcem. Dan macam-macam isinya. Ada Hmm. loloh cemcem, loloh kunyit putih, gitu ya. Dan kebanyakan yang dijual seperti dilihat di layar, ya udah hanya gini. Ini kan kurang represent ya. Ini harusnya bisa dibuat kalau teman-teman ini bisa punya ada ide, oh botolnya bisa lebih dibuat cantik, nggak apa-apa dari plastik, tapi ya mungkin harus butuh lebih ada modal ya untuk untuk mengganti kemasan. Juga label gitu, label juga harus perlu dipikirin dari sisi warna, dari sisi font ya. Ini kebetulan kalau yang loloh cemcem yang warna hijau yang saya lihat ini, saya kenal sama yang buat, memang dia masih rumahan banget, jualnya di pasar Ubud, biasanya naik motor. Nah itu dia kadang-kadang meskipun rumahan, tapi kita harus membuat lebih terlihat profesional. Dan satu hal lagi yang sering saya kritik adalah jangan mentang-mentang ngerjain di rumah, nyaman kan ya di rumah, emang di rumah sendiri memang memproduksi masih pakai daster, terus nggak pakai sepatu, lalu produksinya masih di lantai. Nah itu jadi apa ya? Itu nggak boleh gitu. Jadi kalau dari keamanan pangan tetap kita harus berpakaian rapi meskipun di rumah sendiri gitu ya. Dan harus tetap pakai meja, jangan di lantai. Meskipun nanti bilang, aku kan di lantai cuman buat pengemasan, cuman buat pengemasan produknya itu. Ya, Dan kalau ada yang tanya boleh dijawab atau enggak, atau biarin aja nanti. Nanti jawabannya kita teruskan setelah beres presentasi ya, karena masih lumayan panjang nih perjalanan. Oke. Next. Nah, ini aku coba bikin sendiri adalah UMKM pangan. Sebisa mungkin memang kita menggali pangan lokal yang tadi saya bilang di daerah kalian tuh ada apa gitu. Ada bumbu apa sih gitu. Misalkan contohnya tinggal di daerah Danau Toba di Medan. Itu kan ada bumbu yang khasnya yaitu andaliman. Andaliman itu kalau udah nyampe Jakarta harganya mahal banget. Itu potensi untuk dijual sebenarnya, ada andaliman. Lalu varian, saya bilang di sini varian apa? Contohnya kalian mau bikin produksi rendang. Nah, rendang ini bukan berarti rendang harus dari daging sapi aja melulu. Tapi kan bisa dari untuk yang kita cari
IDO yang vegetarian kita bisa bikin versinya. Bisa dari telur juga, bisa dari nangka, bisa pakai singkong, lalu bisa pakai apa tuh namanya, bisa pakai jamur gitu. Jadi pikirkan variannya, misalkan bikin keripik, ya keripiknya mungkin dari sisi rasanya bisa juga dibuat aneka macam-macam rasa. Nah, ciri khas khusus ini memang berkaitan juga dengan nilai tambah, atau kalau tadi saya bilang soal sambal kalian apa nih yang paling khasnya? Apakah sambal bawang? Apakah pakai bawang yang udah mungkin yang dipanen berapa bulan? Saya nggak ngerti. Tapi harus ada ciri khas khususnya yang memang harus ditampilin. Apakah pakai cabai dari NTT yang memang pedas gitu ya? Lalu kemasan. Nah sekarang kalau saya lihat, saya jalan ke daerah-daerah, dan memang mungkin teman-teman di daerah merasa kemasan itu menjadi barrier gitu ya. Kemasan kalau di daerah mungkin nggak segampang nyari jenis tipe kemasan yang ada di Jakarta, lebih susah deh. Jadi kadang-kadang ya saya nggak punya kemasan yang lebih bagus gini yang ada di Jakarta. Nah ini mungkin teman-teman di daerah yang perlu disupport mengenai aneka jenis kemasan. Oke, ini saya cut dulu. Kalau untuk kemasan, di luar kemasannya sendiri, bagaimana brandingnya, saya rasa sebenarnya teman-teman masih bisa memakai beberapa platform yang ada di internet, gratis, untuk membuat merek. Karena itu sebenarnya udah tinggal kasih nama, ganti desain sedikit, jadi jangan dipikirkan bahwa, oh saya harus sewa desainer, saya harus membayar orang lagi untuk mengemas, sementara ini masih dari modal terbatas. Karena sebenarnya banyak sekali, nanti saya akan share di kolom chat kalau kita udah selesai, aplikasi apa aja yang teman-teman bisa pakai untuk membantu urusan kemasan ini. Silakan diterusin, Mbak. Berarti banyak kemudahan ya sebenarnya sekarang ya. Betul. Nah terus saya bilang ini di sini seasonal, apa ya kalau di bahasa Indonesiain, lihat trennya kali ya. Jadi meskipun sekarang saya punya usaha bikin kue basah gitu ya, terus tapi ternyata sekarang trennya adalah bikin pai susu gitu. Itu mungkin bisa sebagai additional produk yang memang bisa ditampilin gitu. Oh misalkan 2 bulan ini lagi trennya adalah bikin puding buah gitu ya, atau asinan, itu nggak apa-apa juga, asal kalian memang udah punya produk yang udah stick, yang best seller lah, kalau memang bisa dibilang yang seasonal, bisa sebagai tambahan. Yang sebelahnya tadi saya tulis apa sih, itu mengikuti tren ya, tadi saya juga cerita. Lalu tadi branding, mungkin nanti Ade mungkin lebih bisa juga cerita. Mungkin branding sebenarnya kalau kita lihat, kalau kemasannya memang udah terkenal, mau dikasih label yang biasa aja, kayaknya memang memang udah laku gitu ya, gitu. Tapi tadi saya balik lagi, mudah-mudahan branding lalu dengan labelnya yang menarik, ya harus ditunjang dengan kualitas produknya yang juga bagus. Ya, setuju. Nah lalu di bawahnya saya bilang terus bisnis online, ya itu kita mesti ya harus aktif-aktif berjualan, dan sekarang emang lebih mudah karena sekarang udah banyak platformnya kan, bisa lewat Instagram, lewat Facebook. Dan berbagai marketplace juga. Iya. Next. Nah ini tadi saya bilang jangan lupakan bahwa rempah kering itu pun bisa dijual. Jadi ini yang premium yang saya pernah lihat di Jogja ini ada vanilla bean paste, juga kemasannya menarik. Lalu ada Biliton ini terkenal di Belitung, itu ada apa namanya? Ada ya. Saya juga pakai. Sebenarnya saya ada beberapa. Saya soal juga pengguna produk UMKM juga. Lalu yang sebelah kanan ini is Java & Co yang sering banyak dijumpai di supermarket premium ya di Jakarta. Jadi yang dijual adalah ada pepper, ada dried ginger, ada cinnamon, lalu ada kayu manis, dan tampilannya juga lebih cantik, lebih bagus. Ini ya, kalau bicara tentang kemasan, begitu kemasannya memang baik sekali, orang itu biasanya memang rela membayar lebih gitu ya, Mbak? Iya, dan memang
memang kalau memang mungkin disandingkan dengan nanti, misalkan contohnya kayu manis gitu ya, kayu manis di supermarket, ada kayu manis yang kemasannya botolan ini, ada yang biasalah di plastik biasa gitu. Tapi mungkin kok ibu-ibu akan berpikir, ya saya beli yang plastik aja ya, yang lebih murah mungkin daripada yang yang kemasannya lebih lebih bagus. Tapi kan kemasan bagus ini kita berharap bahwa sebenarnya itu sudah dipilih kan, produk-produknya sudah dipilih, sudah dikurasi dengan benar sehingga kualitasnya seharusnya lebih baik daripada di kemasan yang biasanya. Itu harapannya. Mungkin aku pikir kalau misalnya ini masing-masing pasti punya target marketnya sendiri-sendiri. Betul. Kita yang biasa masak banyak, aku sendiri akan memilih, oh aku tidak perlu kemasan secantik ini. Tapi ketika mau memberikan buah tangan untuk teman-teman ekspat misalnya, oh mau pulang nih ke negaranya, ini saya bawakan bumbu-bumbu rempah lokal, saya akan carikan yang seperti ini karena bentuknya juga cantik untuk dijadikan hadiah gitu, biarpun harganya lebih tinggi. Iya, betul betul betul. Jadi memang saya setiap kali keluar negeri pun justru saya selalu bawa padang kasia, yaitu kayu manis yang saya pesen langsung dari eh, apa dari Jambi memang daerah perbatasan Padang dan Jambi, dan memang itu kualitasnya bagus dan jadi rebutan, dan saya selalu kasih chef-chef di luar negeri. Memang tadi poinnya Ade benar, jadi memang tergantung marketnya. Saya sendiri bikin jamu tiap hari, saya jualan jamu tiap hari, dan yang saya juga masih ke pasar karena saya beli di pasar, memang kadang-kadang kualitas di pasar memang ya ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi ya memang tergantung target marketnya. Next. Wow. Nah, ini juga aneka bumbu ini sebenarnya masih punya pasar yang besar sekali di Indonesia, apalagi menurut saya ibu-ibu di Jakarta sejak COVID itu kayak udah pada mati gaya yang killer ini masak apa lagi ya, udah bosen banget. Terus ya itu sesimpel sesimpel ini sih, memang sesimpel jual bumbu dasar merah, kuning, sama putih sebenarnya. Kalau bumbunya udah ada ready itu kan sebenarnya tinggal bisa ngembangin, nah, aku mau bikin telur balado, aku mau bikin ini yang baru yang Jawa yang saya tulis, yang bisa saya gambar, nanti kan bisa yang Padang pun sebenarnya juga bisa dibuat bumbu dasar lagi. Nah, satu hal yang saya kemarin sempat jadi kurator juga, itu saya nemuin satu bumbu dari Aceh namanya merasa ini. Jadi bukan hanya mie Aceh juga, tapi yang memang masakan khas Aceh, lalu ada ayam tangkap, lalu ada apa namanya kari. Nah, ini potensinya besar banget. Saya surprise gitu ngeliat, wah ternyata ada ya bumbu dasar untuk masakan Aceh itu. Dan berarti kan memang ada marketnya. Ini yang saya tampilin maksudnya bukan saya nggak tahu juga semua rasanya kayak apa, tapi saya coba kasih gambaran gitu bahwa ini loh marketnya ada. Sampai ada ini yang digambar di atas itu ada bener-bener bacem, untuk lodeh, untuk bumbu Bali, rendang, rica, itu lengkap banget. Makanya mungkin kalau untuk yang para yang juga yang masih single gitu ya, yang masaknya juga ya nanggung banget sih. Saya masak cuma buat satu orang sendiri gitu. Mendingan aku beli aja. Nah, itu kan sebenarnya juga pangsa pasarnya ada gitu. Nasi goreng juga ya sebenarnya, makanya ini banyak banget potensinya di untuk bumbu-bumbu meskipun baik bumbu dasar maupun bumbu aneka masakan. Kemarin saya upload teman ada kenalan di Solo ngasih saya bumbu pecel, itu juga reaksinya teman-teman yang di Jakarta, ibu-ibu itu beli di mana bumbu pecel, meskipun mungkin di sini bumbu pecel ada sih, ada gitu, cuman mungkin kadang kalau dari daerah tuh lebih 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 otentik, lalu lebih enak gitu. Itu beli di mana? Beli di Solo, namanya siapa gini. Nah, itu ya memang saat sekarang ini benar-benar masakan yang rumahan, otentik itu yang pasti yang masih dilirik gitu. Mungkin kalau boleh menambahkan buat ide nih Mbak, tadi kan Mbak Santi bilang ini yang lagi banyak banget adalah sambal, aneka sambal. Ya. Bagaimana sebenarnya mungkin aneka sambal itu bisa diperkenalkan sebagai bumbu nasi goreng? Iya, Karena sebenarnya kita tahu kalau nasi goreng itu bisa bumbu apapun. Sisa bumbu rendang aja, dagingnya udah habis, jangan dikemana-manain karena itu masih bisa jadi nasi goreng. Betul ya Mbak? betul, Terus betul banget. kemudian sambal ijo jambal gitu. Diperkenalkannya bukan sebagai lauk untuk menemani makanan supaya pedas, tapi itu bisa jadi nasi goreng ijo jambal.
Iya, sebenarnya bisa jadi dasar bumbu nasi apa goreng sebenarnya gitu. Bikin rendang pun, makanya tadi dia bilang kan bikin rendang ada sisa bumbunya juga bisa dibikin nasi goreng dan itu bisa buat dijual juga. Ya, Bisa jadi cerita mungkin juga kalau teman-teman yang punya rumah makan, yang belakangan ini kan biasanya mereka mulai mengalihkan karena sejak nggak bisa dine in, jadi oke, delivery. Delivery itu mungkin tidak harus menjadi si makanan itu sendiri langsung, tapi bisa jadi jual aja bumbu jadinya, di mana orang-orang bisa bikin sendiri lagi. Jadi bukan ready to eat, tapi ready to cook bumbu. betul. Karena memang tadi saya bilang mungkin buat yang teman-teman yang single atau memang yang udah mati gaya masak, udah bosen nih maksudnya, kadang malasnya ngulek sendiri, malas ngeblender sendiri. Ya udah gitu, masih ada pasar memang untuk berjualan bumbu-bumbu seperti ini dan tadi ini sambal kan. Ya. Ini saya tertarik ada sambal benar-benar tadi saya bilang tampilkan daerah masing-masing gitu ya. Ada sambal tempoyak ini dari durian. Ya. Dari daerah Palembang. Mungkin di Palembang, Kalimantan sih ada juga ya tempoyak. Nah, ini juga punya potensi gitu. Dikembangin dan memang dibuat branding ini sambal tempoyak. Jarang-jarang sih, karena sekarang kan kalau sambal yang banyak itu sambal sambal bawang, lalu sambal sambal kecombrang gitu ya. Mungkin itu ada titik jenuhnya gitu. Tapi ini ada sambal tempoyak. Jadi ya tampilin di daerah kalian tuh ada sambal apa itu bisa dibuat jualan dan dibuat cerita. Ya. Dan Atau bisa ini juga kemasannya sekarang rata-rata saya lihat mungkin karena produksinya masih rumahan, sambalnya banyak yang dijual seperti sambal tempoyak ini. Saya sih berharap nantinya bisa lebih naik kelas lagi ya, mungkin ya balik lagi faktor modalnya berapa ya untuk beli untuk kemasan. Yang sebelah atas itu saya masukin karena memang kemasannya kemasan kaca dan pastinya harganya pasti jauh lebih mahal dibanding yang sambal yang dengan kemasan plastik. Lalu ada lagi yang menarik yang di bawah dari sambal laukku ini dia memang kemasannya belum di vacuum tapi kemasannya plastik ini jadi dia jual sambal mata juga dan ini juga bisa dibuat nasi goreng sebenarnya buat bumbu. Ini kan kalau lihat dari label sebenarnya yang tadi sambal kan kita bisa tahu yang menarik yang mana. Sebenarnya kalau yang sambal tempoyak mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi ya, mungkin dari labelnya ya. Atau dari menceritakan untuk orang-orang yang di luar Palembang yang nggak kenal Apa sih gitu kan? Iya nggak ngerti ini tempoyak apa. biasanya pakai apa gitu. Iya. Next. Nah ini juga saya ketemu ini ke berbagai kemasan kudapan. Ini kudapan tuh kan banyak banget juga nih. Jadi kudapan, keripik-keripik dibikin menarik. Terus ini apanya? Saya ketemu di Kudus sih ini. Jadi ada dari ikan wader, tahu kan namanya? Sama dia dibikin wader pixel rumput laut. Pakai bahasa Jawa lagi apa nih tulisannya urip mau mampir ngombe lan makan wader. Jadi hidup hanya numpang minum dan makan wader. Terus ada apa lagi nih keripik mantan hadir didirikan sejak kau meninggalkanku. Jadi emang kok sih aku lihat sekarang yang namanya kemasan-kemasan ini tuh bener-bener sekarang banyak banget deh yang kan nggak kepikirnya mungkin dia bikin kemasan atasnya ditulisin buka hatimu di sini gitu. Dia benar-benar satu package itu mengenai mantan dan membawa perasaan perasaan yang nggak jadi lebih ke personal. Terus yang sebelah kanan ini keripik apa nih saya lupa tapi tulisannya apa sih kayak hai manis jadi lebih kayak menyapa gitu ya. Jadi komunikatif lah jadi kemasannya. Next. Gitu. Nah ini juga kemasan keripik juga. Yang sebelah kiri saya waktu itu di Jogja ya, jadi memang dari bahan dasarnya dari singkong, makanya dia dikasih namanya getuk, tapi dengan diplesetin jadi getuk, jadi kayak lebih trendy. Terus yang tengah ini dari kulit pisang, dari Belitung, namanya banana peel. Jadi memang banyak limbah yang harus jadi limbah, tapi masih bisa diolah lagi. Yang bagian kanan juga sebenarnya saya suka makan juga, ini juga dari Belitung, itu kerupuk tinta cumi yang karena di Belitung dekat laut, banyak hasil lautnya, jadi dia bikin memang bukan hanya itemnya dari tinta cumi, tapi pakai
daging cuminya dipakai untuk kerupuk. Oke. Wow. Nextnya, nah ini tadi lauk pauk ini banyak banget dicari. Contohnya nih yang di sebelah kiri ada produk macam-macam nih, dari ayam kecombrang yang tinggal manasin, lalu cakalang. Nah ini kan kemasannya juga Menarik. menarik banget. Terus sekarang saya juga lihat beberapa yang menjual mie ayam. Nah sekarang kita yang udah di rumah sebulan lebih itu kan kangen ya makan mie abang-abang gitu ya. Sekarang ada beberapa yang memang menjual ini apa namanya mie ayam siap, nanti tinggal dipanasin, pertama di microwave, kedua dipanasin, lalu ada bumbunya gitu ya. Karena memang makanan yang kita tuh kan mencari makanan yang memang yang kita pengen banget sama kita kangen gitu. Contohnya berapa minggu yang lalu saya kangen makan ketoprak gitu. Cuma saya juga nggak berani jajan ketoprak. Akhirnya saya coba, ya saya bikin sendiri, meskipun kadang-kadang ketoprak abang-abang lebih enak sih daripada ketoprak di rumah. Akhirnya saya bikin, saya masuk posting Instagram, ada aja gitu yang pesan. Jadi ya memang sekarang makanan-makanan yang dijual di street food pun kita bisa coba olah lagi di rumah gitu ya. Terus yang paling sebelah kanan ini juga kemasannya bagus, yaitu bebek betutu. Ini saya lihat di Kemcik dan kemasannya kemasan premium. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin misalkan ayam tangkap atau lauk-lauk lainnya dibikin kemasan yang lebih ready to eat dan frozen gitu, masih ada pasar. Nah ini juga yang tadi ada sambal roa, macam-macam sambal, juga kemasan, juga juga lauk. Nah dengan label warna-warni ini pun juga sudah menarik minat ya, dengan pemilihan font, warna ya itu. Jadi Dan dia membuat ya, karena pilihannya banyak banget ini. iya, pilihannya banyak banget dan terus bingung kan, akhirnya pengen beli semua, akhirnya lapar mata. Tapi itu kan sangat ngefek banget ya dengan kemasan, labelingnya, warna, font. Jadi orang penasaran, pengen nyobain semuanya itu kayak apa. Ya. Lalu apa lagi ya? Nah ini tadi saya bilang soal rendang. Rendang ini cobalah untuk mencari variasi gitu. Rendang, ada rendang cuman bukan daging sapi aja, tapi ada rendang daging suwir, ada rendang telur, ada rendang jengkol, ada rendang dari sayur-sayuran juga. Nah ini perlu dieksplor lagi gitu, karena mungkin meskipun sekarang udah banyak yang jual rendang daging, tapi yang untuk vegetarian itu kan pangsa pasar juga, makanan sehat. Lalu untuk vegetarian, oh ya satu lagi, memang pasar untuk vegetarian juga sekarang semakin besar. Nah ini sekilas hanya saya mau bikin summary bahwa ada berbagai macam makanan populer di tiap daerah, dan mungkin saya juga nggak bisa nggak bisa sebutin satu-satu gitu, tapi nanti kan mudah-mudahan ini juga bisa di-share kan. Jadi emang banyak makanan masakan rumahan yang bisa dijual. Tadi yang Jambi tadi yang saya cerita di awal, nasi minyak Batanghari. Nah itu ada pakai 15 rempah-rempah. Nah ini banyak nih, seperti contohnya Aceh gitu, ada ayam tangkap, mie Aceh, kari. Nah itu siapapun yang punya passion, yang punya hobi masak, coba dieksplor lagi gitu. Ada pasarnya apa, saya bisa jualan apa dari rumah. Karena memang trennya sekarang di rumah, kita nggak tahu nih di rumah mungkin sampai sebulan, 2 bulan ke depan lagi gitu. Tapi saya yakin masakan rumahan itu akan tetap dicari, tapi memang dengan kemasan yang lebih menarik, dan harus lebih pikirin shelf life-nya berapa lama. Apakah saya harus pakai vacuum pack gitu, apakah saya harus invest vacuum pack, apakah saya mesti invest yang murah dulu untuk vacuum pack gitu ya. Ini jadi ada di Betawi juga ada soto Betawi, lalu di Minangkabau ada kalio, nanti di Palembang empek-empek, itu ini banyak banget. Ini saya tulisin semua sih, seluruh daerah. Next. Wow. Nah, ini ada di Bali, NTB, banyak banget. Nanti kan kita nanti bisa di-share ya hasil presentasinya. Oke. Rujak cingur, rawon. Nah, ini.
Dan memang yang paling penting juga sih memang ya itulah nanti cerita di balik masakan yang kita mau jual ya, ceritanya apa gitu. Apakah resep dari mama, apakah resep dari nenek. Nah, itu meskipun kita udah tahu "Oh, ini kan resep rumahan, resep rumah aku gitu, tapi itu perlu di apa namanya, butuh diceritain buat kayaknya udah ya yang saya share, kayaknya pas hampir mau 1 jam ya. Kayaknya pengennya sih share banyak-banyak gitu, tapi kayaknya nanti kebanyakan banget nih, kebanyakan foto ntar pada bosen. Oke, sekarang waktunya saya membacakan pertanyaan yang ternyata sudah numpuk. Karena tadi takutnya kalau misalnya saya mulai bacakan dari situ, presentasi kita tidak selesai-selesai, 50 menit. Oke, saya menyapa sekali lagi, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Ini ada dari, selamat siang semuanya sudah menyapa, ada Mas Seto dari Parti Gastronomi, Mbak Amelia, Bapak David dari Sambal Roa, P Sedap deh. Kemudian juga ada Rahmiani dari Instagramnya Dapur Serasa. Terus terima kasih Tako Ciba yang tadi udah ngasih tahu nasi lemak Jambi, ternyata maksudnya Mbak Santi adalah nasi matahari ya. Kemudian ini ada masing-masing udah memperkenalkan diri nih rupanya. Ada juga yang suka banget loloh cemcem, sama kita semua juga suka karena ada rasa yang sangat spesifik ya, asemnya, sepetnya, ya, dan kalau nggak manisnya. salah itu yang loloh cencem itu ada pegagannya sih itu. Ya betul. Boleh, mungkin Mbak Santi boleh sedikit cerita lagi ke teman-teman daun pegagan itu apa sih? Karena saya yakin nggak semuanya familiar Ya, dengan jadi pegagan. daun pegagan itu atau bahasa Inggrisnya pennywort atau gotukola dengan nama latinnya Centella asiatica. Jadi bisa dibilang itu adalah brain food, itu tanaman yang sebenarnya tanaman liar. Tapi di Bangkok, Vietnam, Sri Lanka itu sudah menjadi makanan yang common ya, makanan yang biasa sehari-hari. Memang karena memang baik untuk sirkulasi darah dan untuk brain, dan kita selalu bilangnya memang anti aging dan kita bilangnya brain food gitu. Dan memang di Bogor ada asinan yang pakai apa namanya pegagan itu, tapi jenis pegagannya pegagan yang beda. Jadi pegagan itu pun juga di Aceh itu dipakai menjadi salah satu ingredient urapnya mereka. Iya betul. Dijadiin bubur juga ya. Jadi ini Itu kita nggak belum nyentuh yang namanya herbal-herbal apa kita gitu. Apalagi kalau di Jawa Barat kebiasaannya adalah memang tradisinya tradisi lalapan ya. Itu kita bisa bahas lagi, ada poh-pohan ya kan yang bisa juga dikembangkan jadi produk UMKM juga. Why not itu sebenarnya. ya. Nah, ini berarti pertanyaan dari Popim Pop yang tadi nanyain loloh cemcem apa bahannya sudah terjawab ya. Kemudian ini ada dari, ada Dr. Debrina di sini. Hey Deb, ini katanya gini, kalau Szechuan peppercorn bisa dijadiin mala oil, apakah mungkin juga andaliman bisa dijadikan semacam andaliman oil ya Mbak ya? Sebenarnya bisa sih. Andaliman itu bisa, tapi mungkin karena andaliman itu kan sangat kecil ya. Nggak kecil banget, maksudnya sepeppercorn kan. Akan butuh berapa banyak andaliman gitu dan di-compare dengan harganya. Ya, tapi mungkin why not gitu, siapa. Karena memang nggak semua jenis tanaman bisa mengeluarkan essential oil kan, nggak keluar oilnya sebenarnya, tapi bisa dicoba. Tapi menurut saya itu akan menjadi mahal karena memang andaliman sendiri harganya udah mahal, apalagi kalau kita ekstrak itu jadinya seberapa, itu perlu dicoba. Tapi bisa jadi ide buat teman-teman yang memang ada di Sumatera Utara, di mana mungkin pasokan Betul, andaliman bukan masalah gitu ya. murah ya, nggak kayak di Jakarta, andalimannya mahal banget. Iya, benar. Oke. Terus ini ada dari Erwin Sandak. Kalau soal kemasan, kendala UKM itu bukan dari desainnya, tapi dari minimal order sama ongkirnya. Makanya itu tadi saya sempat jelaskan di awal, kalau memang bisa, kita memang menyasar ke market terdekat. Kemarin ini waktu awal-awal COVID ini terjadi, yang sering saya sosialisasikan ke teman-teman adalah bagaimana mulai mengubah semuanya kan, ini pivot ya dari yang biasanya dine in, oke, kita ganti menjadi sesuatu yang mungkin delivery, produknya berbeda. Yeah. Dan apa yang harus dicari, jangan susah-susah mencari orang yang target market yang tinggalnya ada di 10 km lebih jauh dari kita gitu. Saya bilang kemarin itu menyasarlah ke konsumen yang langganan, yang kan database-nya pasti ada ya.
Kemudian tetangga terdekat. Jadi saya bahkan bilang kalau bisa di radius 3 kilometer, karena 3 kilometer itu sebenarnya luas, Mbak. Jadi daripada Betul, betul. memikirkan ini nanti ongkos kirimnya bagaimana, untuk produk tertentu kalau saya masih balik ke rumah makan ya, UKM atau UMKM yang rumah makan gitu, saya pikir ketika kemarin teman-teman mulai bingung memikirkan ongkos kirim, bagaimana kalau memaksimalkan kerja, jadi beberapa staff yang tadinya mungkin harusnya dirumahkan, tapi masih ada beberapa teman saya mempertahankan, jangan dirumahkan lah, kasihan gitu. Oke, kalau gitu bisa dikasih kerjaan, mereka yang deliver. Toh area antaranya maksimal 3 kilometer dikasih free misalnya. Itu kan jadi daya tarik lagi tambahan untuk orang-orang, oh ya udah kalau gitu kita belinya di restoran A aja, di warung B, karena gratis nih, kan kita 3 kilometer. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatkan. Iya, dan memberdayakan ini ya sebenarnya teman-teman dan tetangga sebenarnya di masa seperti ini. Oke. Terus ini dari siapa, Rahmia nih. Maaf belum bisa komen. Oh, oke. Saya orang Batak suka pakai andaliman. Saya setuju sih andaliman ini pasti jadi favorit banyak orang, bahkan termasuk yang bukan orang Batak juga kayaknya udah mulai main-main, karena teman-teman saya banyak nih di Jakarta mulai bereksperimen dengan andaliman karena punya rasa yang sangat spesifik gitu ya. Biarpun sayangnya tadi mahal dan susah nyarinya kalau di sini. Iya, dan belum tentu juga selalu ada. Kalau dijual, ada yang udah mulai jual sebenarnya dalam kemasan-kemasan tuh andaliman. Tapi kan udah dalam kering ya, sedangkan kita berharapnya memang yang kalau bisa dapet yang fresh dan yang masih fresh gitu ya. Dan kebanyakan yang dijual kan udah bentuk yang hitam-hitam, adik. Jadi mungkin aromanya juga udah nggak strong. Ya. Nah, ini rupanya ada pertanyaan dari Gastro Tourism Academy. Bagaimana win-win solution-nya untuk UMKM dari bahan lokal? Apakah harus fokus pada inovasinya atau idealismenya? Oke, Mbak Santi dulu nih yang jawab gimana. Sebenarnya idealisme juga tadi saya bilang idealisme pakai pakai bahan lokal, idealismenya iya, tapi kalian kan juga harus lihat pasarnya gimana gitu. Tapi sebisa mungkin pakailah pangan lokal yang ada di daerah kalian gitu, karena memang pertama memang pasti harga akan lebih kompetitif ya dibanding kalau kita ngambil ingredients dari luar. Sebagai contoh, waktu itu saya pernah nilai dari Lombok. Jadi di sana memang ada juwet. Apa sih juwet ya? Oh ya. Juwet. Itu di daerahnya mungkin lagi musiman juwet juga, tapi itu akhirnya itu dia dibuat selai gitu. Dibuat selai itu kan salah satu memang keunikannya. Memang nggak bisa terus-terusan akan produksi selai dari juwet itu. Karena memang seasonal. Tadi saya bilang seasonal. Tapi itu justru mungkin bisa dicari, mungkin itu malah justru dicari oleh namanya konsumen sebenarnya. Oh, saya tahu tuh daerah Lombok di situ jualan produksi selai dari juwet gitu. Sebenarnya idealisme menurut saya sih tetap harus ada ya. Meskipun nanti kalau kok idealisme saya nggak sesuai dengan marketnya nggak ada gitu, tapi ya sebisa mungkin memasukkan unsur pangan lokal atau ingredient lokal dari daerah kalian. Dan memang dari saya balik lagi bilang bahwa lihat trennya juga, ada tren apa, sehingga si trennya ini juga bisa sebagai tambahan jualan gitu. Iya, ya. Kalau dari aku sendiri, aku rasa ya, idealisme tadi itu ya tentang brandingnya sih. Tentang bagaimana arah si usaha ini mau kemana gitu. Itu yang bisa dibicarakan tentang idealisme. Kalau mengenai inovasinya, ya tentu karena saya rasa kalau misalnya kita memaksakan punya satu bahan yang lokal gitu, tapi kita tahu mungkin semua orang udah bikin ini, jadi nggak ada inovasinya ketika kita membuat sambal bawang. Ini ada 100 orang di sini jual sambal bawang, lantas di mana inovasi kita? Tapi kalau misalnya inovasi saya, misalnya saya membuat bahwa, ini saya buatnya dengan bawang yang sudah saya asapi dulu. Jadi ada aroma asap di sambalnya. Itu kan sesuatu yang saya bisa tonjolkan, biarpun ternyata kita memakai bahan yang sama. Jadi saya rasa bisa dari situ. Kemudian untuk pertanyaan kedua, masih sama dari Gastrotourism. Kesulitan UMKM adalah mendapatkan kemasan supplier eco-friendly. Namun, dilema juga dengan ketahanan atau lama simpan produk. Iya. Oke.
sekarang kembali lagi, misalkan bisa dikasih contoh nggak kira-kira makanannya jenis apa? Tadi makanya saya bilang gitu, contoh misalkan kita produksi rendang, kalau kita punya kemasan vacuum pack, itu akan sangat membantu banget dibandingin yang tanpa vacuum pack. Dengan vacuum pack itu pasti daya tahan makanannya jauh lebih lama dibanding yang dikemas biasa aja gitu. Lalu mungkin tadi balik lagi ke inovasi kan juga soal misalkan sambal gitu ya, ini saya misalkan sambal kemasannya sama dengan yang lainnya gitu, tapi inovasinya adalah tadi adik bilang mungkin salah satu ingredientsnya ada treatment tertentu atau dalam kemasannya dia dikemas lagi ulang dari luar gitu. Itu bisa jadi contoh inovasi juga. Inovasi itu kan bukan berarti inovasi hanya dari ingredientnya, tapi inovasi gimana dia memaintain juga kemasannya bisa bisa berbeda dengan yang lainnya. Oke. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan tentang ketahanan atau lama simpan produk. Mungkin saya boleh sedikit bantu jelaskan. Jadi 2 pekan yang lalu saya sempat membuat sesi serupa, tapi dengan tamu Bapak William Wongso. Pak William sebenarnya ada, tapi lagi nggak kelihatan nih. Itu Pak William sempat menjelaskan tentang sebuah cara, saya lupa namanya apa, tapi dengan botol kaca, dan itu seperti dikukus. Bisa di steam ya? Bisa di steam ulang, dan itu membuat lebih tahan lama jauh ya. Itu videonya sendiri bisa dilihat di YouTube-nya Smesco Indonesia, nanti teman-teman bisa cari. Kemudian ini pertanyaan nomor 3, masih sama dari Gastrotourism Academy, tentang masalah perizinan. Sama seperti edukator pangan yang suka datang ke lokasi produksi, selalu memberikan saran. Pokoknya ada food safety, PIRT, izin dari Dinas Kesehatan, uji nilai gizi, dan sebagainya untuk skala tertentu. Tapi permintaannya terus melonjak. Jadi gimana nih supaya roda UMKM-nya nggak terhambat administratif. Jadi di saat satu sisi sedang produksi, satu sisi harus memenuhi permintaan-permintaan ini. Mungkin Mbak Santi ada saran? Nah, tapi memang sebenarnya itu saran yang paling basic, karena setiap kali saya diminta sebagai kurator, saya minta para peserta UMKM ini sudah punya izin, setidaknya ada PIRT. Kadang-kadang UMKM ini kan juga berbagai macam ya, kalau soal F&B pangan ini ada yang kemasan sama ada yang catering atau dia buka gerobak ataupun kedai-kedai kecil. Tapi memang syarat PIRT itu adalah memang mutlak gitu buat saya. Ada beberapa contoh, memang ada beberapa produk yang tadi saya tampilkan tadi belum ada PIRT-nya, padahal tampilannya begitu begitu bagus. Nah, tapi nanti kalau udah diajak pameran dalam jumlah besar atau diajak ke luar negeri, selalu ditanya izinnya ada nggak. Nah, itu trouble, itu masalah. Makanya dari awal saya selalu mensyaratkan harus sudah ada setidaknya ada PIRT. Dan saya minta semua peserta yang akan saya nilai itu harus punya Instagram, supaya saya juga bisa lihat keaktifannya untuk menjual lewat Instagramnya gimana. Jangan kadang-kadang yang saya suka temuin, Instagram jualannya digabung dengan Instagram personal. Nah, itu kadang nanti ada aktivitas personal, tapi ntar ada jualan, nah itu kalau ya itu memang harus dipisah. Tapi balik lagi tadi soal izin, memang sebenarnya izin itu memang mutlak harus gitu. Nah, saya pernah kedatangan juga buyer dari Amerika gitu kalau nggak salah, dia tertarik lihat ada yang salah satu beberapa produk di Instagram saya UMKM. Setelah dia lihat, ya belum ada izin apapun. Nah, itu sebenarnya jadi sayang kan sebenarnya. Dan pasti nanti ditanya lagi kesiapannya, siap nggak kalau jualan dalam jumlah besar gitu kan, karena kebanyakan kadang-kadang juga rumahan gitu yang jumlahnya nanti dia jualannya sendiri atau dibantu oleh nanti anaknya, saudaranya, atau pasangannya gitu. Nah, itu juga udah harus dipikirkan. Jadi setiap kali saya diminta sebagai kurator, saya nanya, ini nanti mau diajak pameran kemana nih? Apakah pameran hanya internal di Jakarta aja, pameran ke luar negerinya kemana aja? Karena market luar negeri beda. Jangan sampai misalkan nanti di Turki memang kebanyakan yang diminta teh, nanti kita jualannya malah coklat atau lain-lain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan permintaan pasar di luar negeri sendiri itu kayak apa sih gitu. Tapi kalau soal izin PIRT itu basic yang harus dan memang keamanan pangan itu memang harus banget, karena yang kita jual memang makanan. Sampai ditemuinnya satu lembar rambut di produk makanan kita itu udah nggak aman sama sekali. Ya.
Jadi mungkin bisa bantu diingatkan buat teman-teman yang saya yakin sebenarnya banyak sekali yang punya potensi, resepnya bagus, udah punya desain kemasan mungkin yang bagus, tapi ketika satu hal sepele semacam izin itu tidak diurus dari awal, mungkin karena mikirnya, oh saya nih kan cuma buat teman-teman aja, cuma buat orang-orang terdekat. Iya. Kita tidak tahu ketika ternyata produk ini berjalan dengan sangat baik, laku, kemudian ada kesempatan besar yang datang, dan takutnya justru hal sepele itu yang nggak diurus dari awal malah jadi penghalang ya Mbak ya? Iya benar, dan memang sekarang apalagi ini sih sebenarnya kita mungkin bisa kerjasama dengan Kemenkumham mungkin untuk apa ya trademarknya apa namanya merek ya, karena nanti sayang gitu kita udah merek kita udah terkenal kok kita nggak apa namanya kita nggak daftarin, meskipun kayaknya pendaftaran juga kayaknya lumayan mahal sih ya setahu saya. Nah itu mungkin Smesco bisa menjembatani gitu apakah ada konsultasi apa namanya atau dengan biaya yang lebih bersahabat ya untuk teman-teman mikro ya nggak, untuk pendaftaran nanti brandingnya udah apa namanya udah terkenal dipakai orang kan nyesek juga kalau kayak gitu. Iya, iya betul. Ini mungkin saya sekalian buka aja yang saya tanya, Rifki boleh tolong nanti dibuka aja ya mic-nya ya. Ini sekarang balik ke pertanyaan yang tadi sebenarnya saya sudah jawab, tapi ternyata salah jawab. Ini ada dari Pak Erwin Sandak. Maksud saya soal ongkir sama minimal order itu, karena pesan kemasannya harus dari Jawa. Di daerah sangat terbatas. Ini Pak Erwin ada di mana nih? Coba kita buka dulu. Sudah dibuka. Sudah? Pak Erwin, selamat siang. Pak Erwin? Oke, saya teruskan aja pertanyaannya ya. Intinya jadi tadi Pak Erwin itu kan suka sempat nanya tentang terbatasnya jumlah ini nih minimum order. Ternyata yang jadi masalah adalah minimum order kalau mau beli kemasan, Mbak. Karena ini sepertinya dari luar Jawa. Di mana kalau misalnya kita ngomongin oh, Pak Erwin sudah online? Suaranya kok nggak kedengeran? Ya lagi Pak di beberapa tempat hujan ya kayaknya. Oke. Ya, ini di sini juga udah mulai hujan deras. Oke, jadi yang ini nih Mbak tadi pertanyaannya kan kalau misalnya sekalinya mau kirim, let's say beli kemasan botol plastik lah gitu ya. Tapi sekali beli misalnya harus 1.000. Nah Apa itu, ya? itu juga sulitnya gitu. Tadi makanya saya bilang bahwa saya memang kalau ngelihat ke daerah itu soal keterbatasan mungkin material kemasannya yaitu plus dengan kita harus beli dalam jumlah besar. Nah itu memang sangat kendala. Semoga mungkin ada ini ya, ada yang penjual khusus yang nanti yang melihat bahwa sebenarnya ada pasar yang memang banyak yang membutuhkan dalam jumlah kecil itu sih, itu nggak bisa dirasa agak sulit ya. Oke. Nah kalau saya dari saya sendiri mungkin bisa kasih masukan. Beberapa teman-teman saya di daerah itu suka membuat semacam perkumpulan. Bisa share kan? Bisa share. Ya, jadi bisa share misalnya ternyata harus beli kemasan plastik tapi supaya harganya murah, let's say harus beli 100 kilo. Mau dijadiin apa kalau 100 kilo itu plastik gitu. Tapi ketika kita punya semacam perkumpulan, itu bisa dibagi. Artinya misalnya yang dipakai itu hanya 5 kilo per orang. Nanti bisa diambil satu persatu sehingga tidak semuanya ditanggung sendiri. Apalagi kan mungkin di awal usaha masih mau coba-coba, jadi belum tahu usaha ini akan laku atau enggak. Masa tiba-tiba harus ngambil kemasan sebanyak itu. Mungkin itu menjadikan saya nggak masukin ke presentasi ya, tapi setiap kali saya keliling ke daerah, saya selalu bilang ke teman-teman gitu bahwa kalian juga teman-teman harus rajin networking. Jika ada seminar, jika ada penyuluhan atau dari universitas gitu, kalian ikut deh. Nah disitulah kalian juga bisa menambah wawasan, ketemu banyak orang, itu juga kalian juga bisa jualan juga, dan jangan lupa kartu nama. Karena kadang-kadang saya tuh kurasiin produk, kebanyakan ya kalau yang ibu-ibu, saya coba lihat dong kartu nama, wah nggak bawa kartu nama hari ini, wah ganti tas atau ganti dompet, nggak bawa kartu nama Anda. Padahal kartu nama itu penting banget, kartu nama itu penting dan harus selalu dibawa karena akan merepresent jualan ibu-ibu dan bapak sekalian di sini. Dan memang itu dia kalau saya bilang networking, ketemu orang-orang juga, dapat masukan, ya kan, memperlebar juga promosi langsung, dan tadi juga dibilang ya itu juga bisa sekalian
kalau punya di perkumpulan, jadi bisa share juga harga apa untuk ongkos kirimnya dan minimumnya itu juga bisa share gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Husniati. Untuk bumbu dapur yang dikemas bisa tahan berapa lama ya? Ini kalau bumbu dapur yang dibicarakan kering, harusnya begitu divakum justru lama banget ya Mbak ya? Bisa kalau bumbu kering, kalau nggak divacuum pun sebisa mungkin kalau memang sudah dibuka, ya udah itu mendingan diisolasi, lalu masukin ke chiller gitu, ke kulkas atau masukin ke freezer gitu supaya aromanya tetap tahan lama gitu. Kalau yang basah itu sebenarnya kalau selama masih bisa di vacuum pack, sekarang kan ada tuh jualan yang lebih murah. Cuman kebanyakan untuk yang dry ya. Kalau yang ada kuahnya gitu kan masih harus ada selangnya lah apa buat dikeluarin. Itu bisa masukin ke freezer sih bisa tahan sampai 6 bulan lebih masih bisa. Asal udaranya benar-benar dikeluarin. Oke. Nah, ini ada dari Mbak Fania Antonia Liman dari Bandung nih kalau nggak salah ya. Salah satu kendala yang saya rasakan justru dari watak warga sekitar. Kebetulan kedai saya tuh menjual makanan dengan olahan rempah Nusantara. Tapi sifat orang Bandung itu cenderung fanatik dengan makanan yang biasa mereka makan. Jadi, menurut mereka, makanan Indonesia itu hanya terpatok dengan makanan Sunda. Nah, mereka tuh justru takut untuk mencoba makanan-makanan dengan rempah-rempah yang berasal dari daerah lain. Justru yang datang ke tempat saya malah banyaknya orang Jakarta, dan mereka sangat appreciate. Itu sih kayaknya lebih ke perorangan ya, maksudnya nggak di Bandung, nggak di Jawa Barat aja sih sebenarnya saya nemuin hal-hal ketemu orang yang kayak gitu, maksudnya banyak juga yang juga mikir emang susah merubah bisa menerima cita rasa makanan dari luar. Itu memang lebih ke karena memang pengalamannya nggak pernah keluar atau memang takut mencoba, itu lebih ke perorangan. Jadi emang bukan watak suatu di daerah sih kalau menurut saya. Di tempat-tempat lain juga saya sering kali nemuin. Ada juga kok yang orang Semarang yang memang ya hanya mau makan. Jadi kalau kita ngajak ke restoran agak susah juga karena dia nggak berani untuk Nyoba ya. untuk nyoba gitu. Nah itu kalau kayak gitu sih emang edukasinya emang jauh lebih sulit untuk jualan ke orang itu loh ya. Tapi saya yakin sih itu hanya berapa persen menurut saya sih. Tapi aku sendiri percaya sih bahwa memang kayak banyak nih kalau orang Bandung, orang Sunda sukanya udah lidahnya masakan Sunda, maunya Sunda aja terus. Sama seperti ketika aku ke Sumatera Barat, ngelihat di mana-mana warungnya tetap warung masakan Padang juga gitu. Jadi sangat sedikit untuk mau cari pecel lele. Oh, nyaris nggak ada tapi sedikit sekali. Nah, ketika kalau misalnya ini di sini kan Mbak Fania bilang bahwa yang suka, yang appreciate justru orang Jakarta. Menurut saya ya udah berarti kita fokuskan marketnya itu adalah orang-orang di luar orang Bandung. Berarti mulai menyasar ketika mempromosikan, ketika apapun itu untuk turis. Fokus di akhir pekan mungkin ya gitu. Tapi ini kan berarti ada cara daripada susah-susah mengedukasi orang yang udah pada dasarnya nggak mau terima. Ya, karena memang edukasi kan jauh lebih sulit gitu. Mending kita udah tahu yang lebih market yang kita sasar sebenarnya. Ya, tapi di Bandung justru sekarang kalau saya ngalamin kalau kita ke Bandung akan lebih sulit mendapati makanan yang tradisional. Karena malah mungkin di Bandung tuh lebih banyak makanan yang udah banyak inovasinya aja, lebih yang ke unik-unik dan yang baru yang justru butuh dilestarikan. Dan saya berharap banyak yang jualan tuh seperti ikan mas Majalaya gitu ya. Terus banyak penjual karedok di mana-mana. Nah itu kan malah justru di Bandung saya nggak tahu. Ini ada orang Bandung nih kayaknya ini ada Seto ya. Ya nggak sih. Kita ini aja, kita todong. Maaf ya Pak Seto. Coba ditodong Seto dari Bandung. Halo. Halo. Kasih Bandung, gimana nih warga Bandung? Oke. Tentang tadi produk yang banyak rempahnya dan marketnya nggak sesuai dengan produknya. Kayaknya kalau menurut saya sih justru storytelling ini penting untuk penguatan produk. Jadi gimana kita bisa menceritakan, misal yang mau dijual adalah makanan dengan rempah-rempah yang banyak. Nah, gimana kita bisa menceritakan rempah-rempah itu pada market yang belum biasa memakannya. Nah,
cerita tentang storytelling tentang makanannya tentunya bergantung sama apa yang mau dijual ya gitu, sama apa yang mau dijual. Misalnya kita mengangkat tentang makanan khas dari satu daerah misalnya. Let's say misalnya makanan Aceh dibawa ke Bandung misalnya gitu. Tentunya kan harus ada edukasi juga. Gimana sih makanan Aceh yang benar? Gitu. Ada apa aja sih ingredientnya di makanan Aceh itu sehingga ketika orang makan dia udah kebayang gitu. Oh, ternyata nih ada daun kari di dalamnya gitu. Kayak apa ya daun kari itu misalnya gitu. Ketika kita ngomongin ayam tangkap misalnya gitu. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk gimana caranya biar market bisa menerima adalah ya kita dengan bercerita ya, kita menceritakan produk kita sedetail mungkin gitu dan semenarik mungkin. Iya, balik lagi ke storytelling kan ya, lebih cerita. Dan memang kalau saya lihat untuk yang untuk kebiasaan memang di Jawa Barat itu kan memang tradisinya tradisi makanan sambal lalapan gitu ya, contoh ya. Nah itu sebenarnya lalapan sendiri sebenarnya bisa diulik-ulik gitu dari jenis lalapnya itu apa aja, karena itu kan sangat berkhasiat dan itu sebenarnya bisa di-develop lagi gitu. Kemarin saya sempat Instagram live dengan Om William Wongso gitu, jadi saya ngangkat mengenai popohan. Dan mungkin nggak banyak orang tahu popohan juga, dan mungkin nggak semua daerah juga ada popohan, dan kemarin saya olah popohan itu jadi pesto. Nah bahan pesto ini nantinya malah pesto kan sebagai pengganti basil ya. Memang popohan ini kan memang aromatik. Nah nanti dari bahan pesto ini nantinya justru nanti bisa sebagai bahan nasi goreng sebenarnya atau bumbu sate gitu. Nah itu jadi pengen aku sih sebenarnya kok yang di Jawa Barat gitu ya, yang si lalap-lalapannya ini tespong lah, terus sama lencaknya lah itu bisa diceritain lagi supaya tradisi makan lalapan juga di daerah Bandung juga tetap ada gitu. Ini juga ada yang dari Bandung, ini Amelia ya kalau nggak salah. Oke, ini Mbak, saya terusin dulu yang tadi komentarnya Seto tentang memperkenalkan makanan, misalnya let's say makanan Aceh. Kalau saya belajar dari Om William Wongso, untuk menarik perhatian seseorang gitu ya, masalahnya apakah saya di Bandung tiba-tiba menceritakan mie Aceh yang begitu berempah, yang begitu kaya rasa. Mungkin saya akan membicarakan tentang makanan yang orang Bandung familiar dulu, bicara tentang mie. Orang Bandung masa sih nggak suka makan mie? Di setiap pojokan jalan ada mie. Dan ada mie kocok pula. Iya, jadi mungkin yang bisa saya perkenalkan adalah Aceh tuh juga ada mie, tapi karakternya berbeda. Jadi menarik perhatian orang dulu untuk mendengarkan. Kalau misalnya ngomongin ayam tangkapnya, nggak tiba-tiba cerita tentang ayam tangkap yang ayam goreng dengan rempah daun-daunan yang menumpuk gitu. Tapi menceritakan tentang di sini kan suka banget makan ayam goreng. Bener kan Seto ya? Kayaknya kalau di Bandung juga tukang ayam goreng itu di pinggir jalan banyak banget dan enak-enak semua. Nanti apa yang membedakan punya Aceh? Jadi ketika memperkenalkan orang nggak benar-benar kaget karena buta tentang apa nih makanan dari Aceh yang sangat berempah itu gitu. Mungkin buat ya bisa dibantu ya. Dan yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya juga ini sih taste experience sih, mungkin memang harus diedukasi. Ini loh rasanya. Kan kalau kita cuma cerita aja gitu ya, kita bilang daun kari itu rasanya bla bla bla, tapi kalau dia nggak nyobain sendiri, kayaknya akan sulit ya nggak. Jadi benar-benar harus dicobain dulu gitu mereka. Iya. Okay. Betul. By the way, jualannya di mana? Penasaran pengen mampir. Coba ditanya. Pertanyaannya boleh dibuka nggak? Saya Mbak Fania. Hilang nih. Oke. Jadi salah satu faktor yang paling penting itu tetap pasarnya, apakah ada atau tidak. Kalau menurut saya sih tadi ada ya. Oh, halo Mbak Fania. Halo, kita pernah ketemu Mbak Ade. Halo. Mbak Fania ini tempatnya di mana? Maaf, kecil. Ya. Di mana? Aku dulu di Sabah B, terus aku pindah ke Bandung. Oh, pantesan namanya ini ya. Namanya familiar sekali. Iya, aku pernah masak buat Mbak Fania ini rupanya. Mbak Fania, tempatnya di mana? Aku di Jalan Kelenteng, namanya Bara. Jadi yang aku pakai itu kayak olahannya inovasi juga. Jadi aku kumpulin rempah-rempah ada yang dari apa? Jadi masakannya ini kayak fusion antara ada masakan
gaya Balinya, terus ada gaya Bataknya, aku campurin tuh gitu. Wah, oke. Ya itu berarti tadi mungkin seperti apa yang kita bahas di awal ya, bahwa ini semua kalau misalnya kita memang bisa fokus dengan market yang memang sebenarnya sudah ada, ya di situ aja dulu gitu. By the way, semoga sukses. Saya teruskan ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Nofri. Salam kenal, izin bertanya, bagaimana cara untuk pengawetan makan basah supaya tahan lebih lama, misalnya rendang. Mohon tips-tipsnya. Nah, ini mungkin saya bisa todong Pak William. Maaf ya, Om. Karena dikasih Pak William Wongso hadir, jadinya gantian saya todong. Tadi saya udah, sekarang gantian Om William. Gimana? Halo Om, sehat Om? Sehat. Mulai bosan. Mulai bosan. Gimana Om? Jadi apakah pengemasan mesti vacuum atau gimana Om pengalaman jualan rendang? Rendang itu kunci rendang kalau bisa tahan lama. Selama dia udah jadi rendang di mana kadar airnya itu rendah, minyaknya yang keluar. Itu di vakum, taruh di kulkas saja tahan lama. Jadi nggak usah di apa-apain dalam keadaan itu, taruh di chiller lama. Kalau memang saya kan kemarin saya utarakan kalau kita mau yang cara tradisional pakai pasteurisasi harus pakai plastik vakum yang bisa tahan 110 derajat. Setelah vakum terus dikukus atau direbus dengan temperatur sekitar 90 derajat sampai mungkin tergantung beratnya, mungkin 20 menit. Habis itu dikeluarkan, dimasukkan air dingin, air es, air yang dengan bongkahan es, yang kira-kira temperaturnya 0 derajat. Setelah itu seharusnya aman. Ditaruh di luar pun nggak ada masalah, kecuali udah dibuka. Jadi itu salah satu. Tapi jangan pada taraf kalio udah diangkat. Bisa bulukan karena masih kandung airnya masih tinggi. Masih tinggi. Ya, sebenarnya pada intinya adalah sama seperti kalau kita akan menjual ini sih ya, Simplicia itu adalah herbal yang dikeringkan gitu. Selama kadar airnya rendah, itu akan lebih awet gitu. Intinya kalau kadar airnya tinggi itu akan lebih awet. Yang gitu tetap harus divakum agar nggak kelembapannya nggak masuk. Yeah. Jadi itu bisa juga kering dibiarin luar, kelembapan yang membawa bakteri atau jamur-jamur untuk tumbuh di barang-barang yang kering gitu. Makanya itu bagus divakum. Dan keuntungannya makanya kalau bumbu yang kita jual atau sambal pakai kemasan kaca, itu pastinya kita bisa melakukan proses sterilisasi dibandingkan dengan kemasan yang memakai plastik ya. Itu sering banyak yang tanya gitu. Tapi rata-rata kan banyak pakai botol plastik. Kalau botol plastik kan susah dipanaskan. Dan dari botol plastik, sambal-sambal itu yang ya mungkin kalau minyaknya banyak masih oke gitu. Tapi kalau mau dipanaskan kan susah. Satu-satu jalan mereka tetap approach-nya dengan benzoat. Tapi kalau botol-botol itu dari botolnya jam, misalnya botol-botol seperti botolnya Slay, itu memang bagus. Tinggal diisi, ditutup, kan ada karetnya ditutupnya itu. Tinggal direbus atau dikukus, nanti masuk air dingin gitu. Ya memang kualitas botolnya juga dilema. Kalau kualitas nggak bagus, masuk air dingin langsung pecah. Ya. Itu hal-hal itu memang harus penting diperhatikan. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Ini tadi sudah terjawab ya. By the way Mbak, ini mumpung pertanyaan lagi berhenti, aku sekalian jadi pengen ngobrol aja sih, karena ini kan Mbak Santi sendiri pengalaman untuk menjadi kurator UKM-UKM di berbagai tempat gitu. Ada nggak sih produk yang menarik banget perhatian Mbak Santi
Dan kalau sampai ada, sebenarnya produk seperti apa yang menjadi menarik? Apakah karena produknya, kemasannya, atau apa? Ada karena kemasan dan rasanya ya. Kalau buat saya kan memang yang penting adalah sebenarnya dari sisi rasa. Nanti kalau kemasan nanti kita bisa kasih advice, oh sebenarnya dari sisi label nanti kita bisa kasih masukan. Tapi yang penting buat aku adalah memang dari sisi rasanya dulu, karena makanya setiap kali saya diminta sebagai kurator, saya bilang saya harus nyicipin. Jadi sebagus apapun produknya, kalau saya belum nyicipin, saya nggak bisa ngebayangin gitu rasanya apa. Jadi kalau ada beberapa yang tadi saya cerita sebenarnya bagus, taunya ada buyer dari Amerika datang, taunya syarat-syaratnya belum ada. Nah makanya tadi saya bilang kalau saya sebagai kurator saya selalu diminta, saya bilang gitu, ini skala pamerannya buat skala pamerannya untuk yang skala pameran sebesar apa gitu. Kadang-kadang untuk yang UKM, yang mikro, yang ibu rumah tangga, saya kadang suka minta datanya semua kan, pekerjanya berapa, omsetnya berapa. Kadang-kadang pekerjanya cuma 1 orang. Nah, kalau harus ikut pameran, nanti ada permintaan request berapa ratus gitu, saya sulit nanti kalau saya pilih. Jadi data-data seperti apa, jumlah peserta, jumlah apa karyawan lah ya, bisa dibilang karyawannya berapa, lalu omsetnya berapa, lalu foto saat produksi itu sangat penting. Makanya tadi saya bilang meskipun sangat nyaman kerja di rumah, tapi benar-benar harus diperhatikan food safety-nya itu kayak apa. Berarti harusnya kalau misalnya biarpun di rumah juga mungkin punya perhitungan ya, berapa bisa memproduksi dalam jangka let's say 1 bulan, itu harusnya udah punya perhitungannya dan lain-lain ya Mbak ya? Iya harus punya, dan tapi kadang-kadang kan namanya ibu rumah tangga dibantu siapa Bu? Suami saya. Kalau suami saya lagi kerja, suami saya lagi keluar, nggak ada yang bantuin. Akhirnya dia sendiri. Jadi akhirnya yang masak dia sendiri, yang pengemasan dia sendiri juga, yang jualan dia juga gitu. Jadi sangat gimana ya? Jadi emang kecil gitu. Makanya kenapa UMKM kita mikro tuh semakin melebar. Kalau tadi saya bilang piramid, yang mikro, kecil, menengah, atas, yang mikro tuh semakin melebar, tapi hanya berapa persen dari mikro itu yang sudah naik kelas menjadi menjadi menengah gitu, ataupun yang besar, apalagi hanya berapa persen dari mikro ke kecil. Jadi memang perlu dipikirkan gitu, apakah harusnya dia mengajak tetangganya untuk bekerja gitu ya, dikasih insentif berapa, membantu, itu sangat perlu. Jadi kadang-kadang kalau para pesertanya misalkan catering, memang catering kecil rumahan gitu ya, itu saya bilang gitu, kalau kalian diajak pameran, sanggup nggak pameran di daerah Jakarta aja, misalkan dalam sehari, hari ini dia harus pameran di Jakarta Selatan, dia lusa harus di Jakarta Barat, kalau dia ngerjain sendiri, nah sanggup nggak itu? Nah itu hal-hal penting yang perlu ke mereka. Enggaknya harus ada 2 orang, 3 orang yang support pekerjaannya. Dan kadang-kadang di lapangan yang ditemuin adalah ya dia lagi yang ngerjain. Yang jualan pun akhirnya dia lagi. Oh ya, satu hal lagi ya. Jadi UMKM ini kalau diajak keluar negeri, dia harus bisa jualan. Dia harus bisa bahasa Inggris, dia harus bisa jualan. Jangan nanti kalau udah di sana diajak berpameran, diajak ngomong, diajak deal, nggak bisa. Nah, itu dia juga harus bisa nyeritain produknya. Itu skill yang memang harus dipunyai oleh para peserta pemilik UMKM. Ya. Ini menarik banget sih Mbak, yang tentang bagaimana biasanya UMKM ini seringkali mengerjakan semuanya sendiri, atau justru repot-repot mencari staff dari jauh-jauh. Sementara memang saya setuju sama Mbak Santi tadi, kalau memang bisa ada warga di sekitar, dimanfaatkan aja. Justru kan kita membuka lapangan pekerjaan. Betul, dan ketika mereka adalah warga sekitar, itu justru lebih baik. Kita tahu waktunya mereka tidak akan lagi terlambat atau lain-lain dengan alasan macet. Orang warga sekitar kok jalan kaki kalau bisa udah nyampe gitu ya. Dan justru sangat baik sekali gitu. Kita tuh bisa ngurangin kemacetan ketika pegawai-pegawai kita sebenarnya tinggalnya ada berdekatan semua. Betul, setuju. Jadi jangan sampai hanya
list karyawan ada berapa? Hanya satu, hanya dia. Jadi dia yang dari ibu ini belanja, ibu ini yang masak, ibu ini yang pengemasan juga, ibu ini yang jualan juga gitu. Nanti pada saat pameran dia ibu ini juga, jadi nggak ada penggantinya siapapun. Itu banyak sekali kejadiannya. Iya. Terus ini saya juga kebetulan pernah mendengar ada orang yang pernah punya usaha. Memang pertama dia memanfaatkan beberapa pegawainya itu tadinya kalau nggak salah 2 pegawai. Dia bikin abon kalau nggak salah ya. 2 pegawai, lama-lama ada beberapa karena mulai ada yang pengemasan dan usahanya membesar. Habis itu gimana mereka menjualnya? Ini kejadiannya udah beberapa tahun lalu ya, ketika belum banyak marketplace seperti sekarang, mau jual di Tokopedia, Blibli itu kan sekarang gampang, atau Instagram. Zaman dulu itu jualnya dari mulut ke mulut. Sistemnya kayak misalnya kita ngomongin brand Yakult gitu ya, kan ada semacam sales personnya yang jualan dagang. Nah ini siapa yang jualan? Justru ibu-ibu sekitar. Ibu-ibu sekitar itu dapat tambahan ketika untuk menjual satu kemasan abon. Ini lagi-lagi jualannya kayak MLM tapi langsung direct ngasih tambahan lagi, dan dia jadi semacam usaha yang disayang oleh warga sekitar. Karena apa? Memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Ada tambahan yang baru lagi buat orang-orang di sekitarnya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa dipikirkan daripada kadang-kadang sekarang mikir, wah ini lagi PSBB, ini ngomongin yang di Jakarta ya. Kita nggak bisa dapat staff lagi karena semua orang-orang dari Jawa nggak boleh keluar dari kotanya masing-masing. Loh kenapa harus mikirin yang di sana? Kita pasti di sekitar kita juga banyak orang yang lagi cari pekerjaan, jadi bisa manfaatkan mereka sih. Iya, jadi sebenarnya kita nggak bisa memang ngegaji misalkan gaji seperti karyawan ya, kalau misalkan sama tetangga, tapi seenggaknya ada niatan bahwa setiap kali penjualan berapa kita kasih CV gitu ya untuk bantu berapa. Sebenarnya itu sih, jadi bukan dengan kita ngegaji setiap bulan itu juga akan berat banget buat kita pastinya gitu. Bagi usaha mikro kan. Kalau yang saya lihat memang kalau yang mikro catering rumahan itu kan rata-rata kalau nggak jualan aneka jajanan basah gitu ya, sama kebanyakan ayam penyet atau ayam bakar. Nah itu kan sebenarnya kita bisa mengedukasi, bisa aja jualan ayam bakar dikemas nanti tinggal dipanasin, atau nah itu kan bisa levelnya bisa lebih dinaikin setingkat aja gitu dalam proses pengolahannya. Oke, nah ini ada pertanyaan sekarang. Pertanyaan dari Mbak Rahmiani. Kalau misalnya kita mau ngajak tetangga kerja, penggajiannya gimana? Soalnya suka bingung. Terus juga menentukan target dia kerjanya gimana? Gajinya harian atau mingguan bagusnya? Terima kasih. Nah ini mungkin aku boleh sedikit share tentang usaha catering ibuku, karena rumahan kan dia kan ya, UMKM juga. Bagaimana kalau misalnya ibu saya punya pegawai 5, padahal cateringnya untuk acara besar gitu. Acara besar itu kan mungkin adanya setiap akhir minggu. Masa di hari-hari biasa dia harus harus membayar orang yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Jadi akhirnya dibuatkan cuma ada 1 pegawai tetap, tukang masaknya. Yang lainnya itu dibayarnya harian. Jadi lagi ada, kalau misalnya ada pekerjaan, mereka dapat uang tambahan. Kalau lagi nggak ada, pemilik catering tidak harus membayar apapun. Punya fasilitas kemudian, tapi jadi mengurangi cost operation kan. Kemudian jadinya juga, ini kalau yang menjawab yang Mbak Rahmiani tadi, saya rasa mungkin gaji harian itu lebih bagus ya Mbak. Kalau Mbak Santi sendiri gimana? Mbak Santi juga punya usaha kan ya? Iya benar, harian itu memang lebih make sense karena juga nggak ngeberatin kita sebagai pelaku usahanya juga. Dan saya rasa itu bisa diberikan pengertian karena kan namanya usaha mikro kita juga lebih komunikatif, kita bisa lebih bicara dari hati ke hati dengan ya tetangga kita. Saya juga yakin bahwa tetangga yang ikut membantu kita pun juga pasti akan senang karena akan dapat tambahan dibanding dia tidak mengerjakan apa-apa. Gitu. Ya, saya rasa juga kemarin ini soalnya lagi ya ketika mulai PSBB bahkan COVID awal-awal gitu kan, teman-teman saya banyak yang teriak-teriak karena aduh ini pegawai gimana gitu. Misalnya saya tanya ada sebuah coffee shop kecil, pegawainya ada berapa? Ada 8. Coffee shopnya kecil sekali. Tempat duduk untuk tamunya aja saya rasa mungkin 16. Berarti pegawainya aja udah setengahnya sendiri tuh kalau misalnya mereka duduk. Ini artinya ada sesuatu yang salah. Di mana? Berarti kan staff ini tidak efisien. Kenapa tidak misalnya punya 2 barista yang tetap, sisanya itu harian. Harian ini, saya soalnya nyontek teman saya yang
pernah ya beberapa kali kerja di luar negeri gitu ya. Iya Mbak, saya tuh nggak kerja tetap, tapi part time. Dibayarnya kalau misalnya weekend selalu rame, baru kita dipanggil. Hari ini kamu kerja 8 jam. Ada juga yang, oh hari ini kamu kerjanya 12 jam. 12 jam itu bisa macam-macam. Dari kerjanya cuci piring, nyapu, ngepel, tapi langsung dibayar sekian gitu. Nah mungkin saya yakin awalnya nih teman-teman saya yang punya pegawai terlalu banyak, mungkin mencoba untuk membuat masing-masing lebih fokus. Yang barista aja, yang masak aja. Saya setuju kalau untuk urusan di dapur mungkin seperti itu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya untuk urusan yang cuci gelas sama nyapu, orangnya bisa sama kan ya? Ya, dan sebenarnya kalau sebenarnya kan saya sendiri punya usaha coffee shop kan dengan cooking studio. Ya, memang kalau dari awal, kalau di tempat saya memang tugasnya barista, memang sebisa mungkin memang sekalian memang dia di kasir juga dan dia sebagai waiter juga, karena itu juga karena memang yang coffee shop yang saya punya juga nggak terlalu besar, jadi sebenarnya barista ini bisa mengerjakan 3 aktivitas sekalian gitu. Dan memang sekarang ini sejak ada COVID, PSBB, memang semua ini memang kena dampak. Tapi saya yakin malah justru tadi saya bilang masakan rumahan gitu ya, itu justru booming dan bisa malah justru jadi laku-lakunya tuh pada saat ini gitu. Dan mungkin siapa tahu nanti setelah COVID PSBB ini malah justru jadi memang punya sebagai penghasilan tetapnya nantinya untuk kedepannya gitu, nggak cuma sekarang aja. Tapi kayak tadi seperti home cooking yang kemasan, terus lalu bumbu dasar, itu akan pasti selalu akan dicari gitu. Apalagi kalau teman-teman yang suka keluar tinggal di luar negeri, pasti pengen suka nanya kan, sambal yang referensi mana sih, sambal yang enak, sambal pecel mana gitu. Tinggal teman-teman bisa ngefokusin mau yang kemana nih, apakah kue, kemasakan, apakah ke bumbu. Nah itu tinggal teman-teman memutuskan. Dan balik lagi passionnya kemana itu sih. Wah, ini ada pertanyaan, tapi tadi terlewat kayaknya pertanyaan dari, hilang lagi pertanyaannya. Maaf, ini dari Mbak Mega Nababan. Tadi kita belum jawab ya, Mbak ya? Kayaknya belum ya, pertanyaan apa ya? Tadi makanya pertanyaan udah jawab belum? Nggak fokus sambil ngelayanin. Wah, saya juga, bukan yang nggak fokus sih, tapi kelewatan, coba sambil saya scroll. Mana nih? Oke. Belum ketemu. Mbak Dela, boleh tolong dibantu saya? Oh, ini. Mau jualan bumbu masakan Batak nih, cuma nggak ngerti prosedur izinnya. Apa aja yang perlu dipenuhin dulu? Mereka tinggalnya di mana ya? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Sebenarnya kalau yang mau dijual apa bumbu ya? Bumbu masakan khas Batak. Ini jual masakan bumbu masakan Batak. Veteran masuk ya? Saya dulu karena ternyata terlalu berisik. Oke, setahuku nih Mbak Mega ini memang membuat bumbu-bumbu masakan Batak yang udah jadi Mbak, mungkin kemasan ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya tadi kita udah menjawab, berarti setidaknya punya PIRT dulu. Ya karena nanti PIRT itu kan ada petugas yang datang, nanti akan lihat flow-nya seperti apa. Dari flow, ya kita nggak bilang flow yang skala besar ya, mungkin bisa skala rumahan, tapi ada sekat-sekat seenggaknya dari nerima ingredients, lalu membersihkan, lalu mulai masak, lalu pengemasannya di sebelah mana. Nah itu sebenarnya selama ada flow itu pasti petugas nanti akan menyarankan, dan saya rasa sekarang kayaknya izin-izin tuh 2 bulan 3 bulan sepertinya udah bisa keluar sebenarnya. Oke. Tapi kadang gitu kalau mungkin tinggal di kompleks mungkin ya agak sulit ya, mungkin ya. Tapi kalau untuk catering rumahan masih mungkin masih oke. Apalagi kalau mau bumbu masakan Batak ini kan sebenarnya segmented. Nah sebenarnya kalau selama udah ada marketnya, udah ada, malah lebih enak. Nah tadi aku ngomongin kayak mungkin Mbak Santi berpikiran tentang kayak ini makanannya lapo, susah nggak ya diterima di Sukabumi. Tapi kurasa di luar warga Batak sendiri gitu, yang ada di sekitar sana, sebenarnya bumbu-bumbu ini bisa diperkenalkan dengan ini ada apa sih kenal di Sukabumi, misalnya kan mungkin mereka suka banget makan ayam goreng gitu ya, atau ikan air tawar goreng ikan mas. Mungkin nggak gitu memperkenalkannya dengan makanan itu gitu. Soalnya kan sebenarnya orang-orang Batak juga makan ikan mas ya Mbak ya?
Iya kan ada ikan mas arsik kan sebenarnya. Iya, arsik. Nah, gimana cara mungkin memperkenalkan itu, tapi dalam versi berbeda. Kalau misalnya arsiknya itu biasanya basah, langsung saya membayangkan kalau ikan mas yang digoreng baru setelahnya diarsik. Iya, sebenarnya bisa lewat cara itu, jadi lebih gampang menerimanya. Kalau enggak kan orang akan kebayang-bayang apaan sih gitu, rasanya kayak apa ya gitu. Ya, karena saya sendiri setuju bahwa bumbu masakan Batak itu kan galak banget ya, apa ya, bold banget. Pokoknya kalau orang yang nggak biasa itu shock. Waktu itu saya ya bumbu masak Aceh, lalu Sumatera itu kan minim gula ya, nggak seperti di Jawa. Orang Jawa mungkin nggak semuanya suka juga masakan Aceh sama masakan apa namanya ini sih Batak sebenarnya, karena nggak ada gula, sebenarnya nggak ada unsur gula, nggak kayak orang Jawa. Ya, tapi itu ketika memperkenalkan sebagai bukan bumbu jadinya gitu ya, makanan yang ini kan kalau di sini Mbak Megan ngasih tahu ternyata emang jualan masakan Batak tapi mau jualan bumbunya aja. Tapi cara menjual nih kalau saya lagi ngebahas tadi sama Mbak Santi adalah cara memperkenalkannya di luar sama orang-orang yang memang sudah kenal sama bumbu Batak dan mau beli. Ini anggap aja udah market luas yang mau ditawarkan. Saya memikirkan itu sih. Sebenarnya bisa aja nih dikasih tahu cara memakai bumbu Batak. Karena saya udah lihat Instagramnya Mbak Mega. Jadi mie gomak. Mie gomak itu khas Batak gitu kan. Tapi kalau misalnya buat teman-teman di sini yang misalnya nggak tahu, ketika Mbak Mega nih mau menceritakan ini spagetinya Batak, rasanya sih bukan kayak spageti ya, tapi bentuk mie-nya memang mirip spageti, itu membuat orang, karena spageti mungkin lebih familiar buat orang. Iya. Begitu diceritain, oh ini spagetinya orang Batak, orang jadi penasaran, oh ya, mungkin langsung melihat. Tapi kalau misalnya nama-nama yang asing, saya kasih tahu Naniura gitu. Nah, apa itu gitu kan? Tapi ikan masnya nggak dimasak. Itu kalau buat orang tuh kaget. Makan sashimi. Iya, aman makan apa ikan nggak dimasak, nah kayak gitu-gitu sih. Itu sebenarnya itu banyak banget akan yang bereaksi seperti itu sih. Tapi kayaknya how the way kita bisa menuliskan dan menceritakan ya sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau saya waktu itu memang pernah bikin orang shock pas saya ajak cobain Naniura, dia kaget banget. Tapi kalau misalnya saya di depan awal jelasin, kamu pernah makan rujak nggak sih gitu. Tapi ini bukan buah gitu. Karena rasanya seperti minus manisnya ya. Sekasar itu. Asemnya asam banget. Rasa bahkan ini kan dikasih kunyitnya juga yang berani banget. Pedesnya belum lagi sensasi. Iya. Dan memang enaknya sekarang ada era Instagram ini sebenarnya para pelaku kuliner ini UMKM bisa lebih gampang untuk menceritakan lewat tulisan tuh lewat Instagram. Sebenarnya gimana pinter-pinternya kita bisa menceritakan gitu. Kalau zaman 10 tahun yang lalu mungkin agak lebih sulit ya. Tapi ya balik lagi itu perlu diceritain, kita udah cerita banyak tapi tetap kita harus nyoba kan, harus food tasting. Kita mesti harus ngasih kayak promosi, pengenalan rasa gitu ya. Emang pasti ada cost yang akan keluar, tapi ya itu edukasi itu adalah memang yang paling mahal sih dan lain-lainnya gitu. Ya. Saya sendiri mungkin menambahkan cerita yang tadi Mas Seto sempat bilang gitu, pentingnya adalah storytelling. Saya sendiri kenapa sangat mengagungkan storytelling, karena menurut saya ini mungkin kita bisa ngelihat kalau lagi nonton YouTube, iklan-iklan yang di depannya tuh kok seliweran kan ya. Kalau iklannya langsung kasih tahu, jangan lupa makan pakai kecap manis, pasti langsung kita skip. Coba perhatiin, iklan apa yang biasanya kita secara nggak sengaja malah jadi nonton sampai habis. Apalagi ngeselin. Itu biasanya malah keinget kan? Ya. Nah, kembali soal storytellingnya tadi, iklan-iklan mungkin apalagi sekarang lagi bulan puasa gitu ya. Iklannya itu biasanya yang menyentuh hati, yang bikin nangis, yang bikin ingat ibu, yang baper bikin ingat harus sedekah. Tapi benar, itu apa yang dilakukan oleh advertisement itu kan menjual cerita. Dia tidak sekonyong-konyong menyuruh kita untuk membeli produk, tapi dia menceritakan sehingga kita terbawa. Storytelling ini yang membuat produk-produk teman-teman itu juga akan jadi sangat menarik gitu. Dibanding sekonyong-konyong menceritakan bahwa, oh saya punya kacang goreng enak banget, tapi kalau yang saya ceritakan adalah tentang bagaimana petani itu menanam kacang, dan kalau panen susah banget, tapi ada ceritanya gitu, alurnya, sampai mulai dari memetik,
kemudian masak sampai akhirnya jadi, orang sebenarnya ngelihat dia tuh mau jualan kacang, tapi kalau nggak dari depan udah bilang, kacangnya enak banget, itu biasanya justru beli. Karena kalau dia jualan, orang suka males gitu. Nah, yang Mbak Mega ini kan posisinya di Sukabumi ya, mestinya kalau untuk izin, menurut saya sih izin mungkin harus minta ke kalau Sukabumi ya daerah Jawa Barat ya, ke Jawa Barat. Ada departemen apa di situ yang bisa membantu untuk perizinan. Karena pertanyaannya kan prosedur izinnya atau apa yang perlu saya penuhi dahulu. Menurut aku sih memang PIRT sih kalau untuk perumahan, untuk bumbu. Iya. Dan memang tadi balik lagi kita soal networking gitu ya, punya komunitas, kalau emang punya teman-teman yang memang punya followernya banyak, ya itu boleh dikirimin, tolong dong dipromosiin gitu ya. Itu menjadi salah satu trik juga zaman sekarang gitu. Iya, saya mungkin juga boleh kasih sedikit masukan sih. Itu kan lumayan banyak nih teman-teman. Nanti bisa lihat ya, sebenarnya ada di videonya kemarin, video yang dari pekan lalu hasil bincang saya dengan Ibu Wiwi itu tentang sosial media. Sempat ada yang tanya tentang apakah kalau misalnya saya punya budget, itu mendingan saya pasang ads, iklan di Instagram atau sosial media gitu, atau mendingan saya bayar influencer. Itu dan jawabannya menarik. Tapi buat saya, ini saya sering saran ke teman-teman kalau memang punya usaha, kirim aja ke teman-teman terdekatnya yang memang mungkin bukan melulu influencer, karena orang suka mikir influencer adalah orang yang galaknya bisa ini ya. Tapi lagi-lagi kan kita lihat followers apa dulu. Kalau misalnya followersnya banyak tapi postingannya lagi liburan terus, mungkin nggak ngaruh pas kita kirimin sambal bawang. Tapi saya akan lebih memilih orang yang mungkin followersnya tidak terlalu banyak, cuma dia kerjanya makan sambal melulu gitu. Wah, berarti dia suka sambal kan? Saya akan kirimkan dia produk sambal. Dengan bahkan nggak perlu bayar. Bilang aja, Mbak, saya kirim produk ya, cuma pengen Mbak nyobain aja. Kasih tahu ya suka atau enggak. Biasanya orang itu dengan akan posting sebagai tanda terima kasih. Kalaupun nggak posting, yang kita harapkan adalah dia menceritakan ke teman-teman terdekatnya, karena dia adalah si tukang makan sambal. Iya, apalagi kalau saya lihat komunitas ibu-ibu gitu ya, itu kan pasti lebih benar-benar lebih cesplong sih dengan teman-teman ke ibu-ibu yang lain, satu bilang enak, yang lainnya langsung tuh bisa merembet enak. Ya, tapi itu lagi balik lagi kita juga mesti ngejaga produk kita gitu, sekali bilang enak, oke, jangan cepat puas, kita tetap harus menjaga kualitas dan jangan cepat bosan juga. Gila, aku bosan banget nih, udah 2 tahun ini bikin sambal ini aja. Memang penjual maksudnya pelaku kuliner ini ada yang puluhan tahun yang ngelakuinnya itu aja gitu, justru malah itu yang dicari. Ya boleh juga cari varian lain, tapi memang kita mesti konsisten juga. Jangan sekarang bikin awalnya mungkin bikin kue aja, ya boleh sih punya usaha lain tapi mungkin kan sayang brandnya ya kalau udah stick, misalkan bikin kue kering aja gitu. Kalau nanti mau bikin yang bumbu mungkin bisa dikasih nama beda atau lain apa brandnya beda lagi gitu. Tapi emang nggak boleh bosan dan harus konsisten. Nah, kadang-kadang yang konsistensi ini yang agak sulit dipegang karena orang mungkin cenderung udah bosan, udah 5 tahun nih ini aja gitu. Tapi ya justru itu yang mungkin yang dicari sama konsumen gitu. Iya. Ini tadi ada yang Mas Darwin, tolong cerita sedikit mengenai pentingnya storytelling. Barusan udah saya sampaikan, nanti kalau misalnya karena tadi kelewatan, nanti tinggal cek. Ini kan akan tayang di YouTube, tinggal dipasang ulang ya dari awal. Terus ini ada dari Mbak Amelia. Oh, suka banget Naniura dan Chef Rahung. Oh, Chef Rahung yang sudah hilang ke Australia. Itu pernah masak Naniura di event Cooken di Bandung dan banyak yang antusias. Cuma susah banget nih cari andaliman. Event Cooken lumayan sering memperkenalkan masakan dari daerah lain. Ini menarik ya, lumayan banyak memang event-event makanan, event-event kuliner di berbagai daerah yang memperkenalkan makanan dari daerah lain. Itu salah satunya Cooken itu yang kayaknya paling oke di Bandung. Saya sendiri juga pernah sama Om William waktu itu ke Aceh. Kalau ke Aceh, menariknya karena adalah di satu tempat memperkenalkan makanan dari, itu di Aceh kalau nggak salah ada 22 kabupaten. Aceh, semua makanan Aceh yang saya sangka tadinya biasa anak Jakarta. Oh, makanan Aceh itu kan cuma ayam tangkap sama mie Aceh ya gitu. Ternyata baru tahu, oh, dan ini harusnya memang mudah-mudahan kalau misalnya ini berakhir segera, ini bisa kembali nih datang ke acara-acara seperti ini, karena
kenapa saya sering banget menyarankan teman-teman untuk datang ke sebuah festival, utamanya kalau festival makanan Indonesia. Karena makanan ini luas banget, bukan cuma startup baru ya, tapi kalau misalnya ada event yang memperkenalkan makanan dari daerah lain, itu yang kita harapkan supaya nggak lenyap ya Mbak ya, nggak jadi hilang di. Dan kita tuh tadi saya balik lagi terbantu oleh sosial media sekarang ini untuk promosi gitu. Coba zaman dulu kita menyebarkan suatu promosi masakan Indonesia nggak ada sosial media, itu kan lebih sulit. Sekarang kita bisa berkomunikasi dengan lebih mudahnya gitu dengan teman kita di Aceh, di Papua, di di Sulawesi gitu. Tadi saya juga nyinggung di Kalimantan itu ya. Kalimantan kan banyak ikan air tawar. Nah, ikan air tawar ini aja banyak bisa diulik-ulik. Dari belida, dari lais lah, itu bisa jadi bahan untuk jualan sebenarnya. Dan seperti belida juga itu kan sebagai bahannya salah satu untuk kerupuk, itu juga udah semakin hari semakin mungkin agak sulit didapat juga. Ya memang Indonesia saking luasnya sih ya, karena jadi mungkin nggak kefokus juga mau yang mana nih gitu, yang mau dikembangin. Kita punya 17.000 pulau. Rempah-rempah bumbunya juga beda-beda, dari Sabang sampai Merauke bumbu-bumbu khasnya gitu. Jadi tergantung, balik lagi ke kita, passion kita mau kemana. Tadi di awal tadi saya bilang follow your passion, start dengan yang kamu punya itu apa. Kalau passionnya juga untuk ngulik rempah-rempah, ya itu rempah-rempah mau dijual, mau dikurasi, mau ngajak petani-petani di daerahmu penghasil apa itu bisa bantu untuk jual. Apalagi sekarang orang beli sayur aja sekarang lewat online, ke supermarket lewat online. Nah ini pangsa juga untuk sayur-sayur segar, unggas, daging itu sekarang semakin banyak apps-nya kalau menurut saya lihat di makin kesini. Ya, karena semakin karena memang PSBB orang udah bener-bener kalau nggak perlu banget nggak keluar. Tapi trennya kalau di Jakarta Selatan, di Jakarta belanja di luar dibelanjain itu kayaknya memang udah jadi tren ya. Meskipun kalau saya sendiri masih tetap senang pergi ke belanja sendiri sih, meskipun sampai PSBB pun berapa hari sekali saya pasti keluar ke supermarket gitu dengan maskeran. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya bisa simpulkan gitu ya, ini karena waktunya sudah, kita nggak terasa kan Mbak, ini udah hampir 2 jam loh. Jadi belum buka puasa ya? Masih bentar. Lama lah. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi kan tentang passion tadi, kemudian sebisa mungkin mencari sumber daya alam yang ada di sekitar. Jadi daripada mencari jauh-jauh, kalau ada yang bisa dimanfaatkan dari sekitar, ya dimanfaatkan dari sekitar. Ya bahan, ya SDM, juga calon customer, marketingnya jadi sebisa mungkin dari daerah terdekat terlebih dahulu. Kemudian nanti yang saya mau sampaikan lagi, ini acara sesi seperti ini akan berlangsung setiap pekan, jadi setiap hari Rabu dari jam 1 sampai jam 3 siang. Berarti nanti Rabu depan kita akan ada lagi kembali dengan topik yang lain. Di luar urusan kuliner, sebenarnya Smesco sendiri juga masih memiliki program yang lain seperti fashion, pengembangan bisnis, keuangan, dan lain-lain. Jadi bisa dicek di YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya ada. Jadi saya yakin teman-teman di sini yang punya UMKM, UKM, atau bahkan baru sedang memikirkan untuk membuka usaha, ini pasti channel-channelnya saya harapkan sangat berguna buat kita semua. Terima kasih banyak Mbak Santi Serat untuk waktunya. Presentasinya bagus banget tadi, ngobrol-ngobrolnya juga sebenarnya saya rasanya belum. But sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir. Semoga pertanyaannya sudah terjawab semua. Tapi kalau misalnya belum, nanti kita akan melanjutkan lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Semoga semua ini cepat berakhir dan usaha apapun yang teman-teman jalani bisa lancar ke depannya. Ya, dan tadi saya pesan kalau memang nanti teman-teman di sini ada yang mau konsultasi, ada yang mau nanya ke saya, langsung aja ke Instagram saya atau direct message ke saya, nanti kita berkomunikasi di Instagram. Terima kasih. Kalau ada yang hari ini memang punya usaha, kalau ada yang mau dikomentarin produknya, silahkan. Kalau mau kirim ke saya, silahkan. Ini saya tuliskan dulu lah ya, alamat Instagramnya santiserat_food ya. Food ya. Udah saya tulis di chat, jadi silakan di follow nanti kalau mau tanya-tanya.
ke saya juga bisa. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Senang sekali bisa berjumpa hari ini. Sampai ketemu lagi. Dah. Bye.